di benua yang kacau ini, tidak banyak orang dari keluarga malam iblis, dan bahkan jumlah terendah dari semua ras. Keluarga malam iblis adalah ras yang kuat di dunia besar manapun. Sejak lahir, orang-orang malam iblis memiliki kekuatan roh bawaan. Ras ini, bahkan di batas atas, juga merupakan keberadaan satu hegemon. Surga itu adil, hanya karena orang-orang malam iblis itu kuat. Apakah itu kekuatan, bakat, atau bahkan penampilan tubuh yang hampir sempurna? Tetapi mereka memiliki kelemahan fatal, yaitu kemampuan untuk berkembang biak sangat buruk. Jumlah kelompok etnis sulit untuk ditingkatkan. Jika tidak, kekuatan keluarga iblis malam mungkin telah lama mendominasi benua yang kacau ini. Malam iblis adalah ras yang sangat membanggakan, dan itu tidak terlalu membunuh. Jadi ketika Luo Zeng membawa sekelompok manusia ke wilayah mereka, mereka hanya memberi peringatan untuk membiarkan Luo Zeng mengevakuasi daerah mereka. Karena kesombongan, orang-orang malam iblis jarang bertarung berdampingan dengan makhluk dari ras lain. Inilah sebabnya mengapa 3 orang malam iblis akan terkejut ketika mereka melihat roh pedang Luo Zeng. Biarkan aku melihat lebih jelas. Gadis malam iblis akan memegang busur tulang secara horizontal, dan cahaya berkedip di tatapan, dan pupilnya menjadi hampir sewarna langit. Ketika matanya terfokus pada Luo Zeng setelah roh pedang, wajahnya tiba-tiba berubah secara dramatis. Raja. Gadis malam iblis itu mengeluarkan sepatah kata dan tiba-tiba berbalik dari puncak pohon. Sosok lincah itu tergantung ringan di dahan dan kemudian berlutut dengan satu lutut. Raja, 2 pengatur waktu malam lainnya mendengar kata-kata gadis iblis malam, mengungkapkan warna keraguan. Mereka menggunakan metode yang sama untuk menyingkat visi mereka sendiri, menyaksikan roh pedang di sekitar Luo Zeng, dan wajahnya berubah secara dramatis, bahkan dengan gadis itu. Dengan cara yang sama, satu lutut di tanah, dan semua wajah saleh. Setelah upacara, 3 talenta malam iblis perlahan naik, dan salah satu dari mereka bertanya, "Feir, mengapa Wong muncul di sebelah bocah Tran?" "Entahlah," kata gadis dongeng bernama Mai Fire, menggelengkan kepalanya bingung. "Raja tidak pernah datang. Manusia ini menyembunyikan banyak rahasia, dan seharusnya tidak menghentikannya. Bocah itu bukan lawan dari perang iblis, selamatkan dia, aku akan memberitahu orang dewasa," kata malam iblis lainnya. "Yah," Mai Fire hanya mengangguk, seolah-olah menginjak embusan angin dan membanting ke depan, seperti macan tutul yang tangkas, dan kemudian terus-menerus menginjak cabang-cabang hutan. Tubuh langsing melompat ke atas, di tangan lengkungan tulang telah mengoreksi arah, dan panah tulang di belakangnya tidak tahu kapan itu telah ditempatkan di haluan. Di hadapan perang Mozu, Luo Zeng membawa pedang ke puncak malam sambil mundur. Pedang besar Gorofiant the Great keluar, dan bayangan hitam besar ditarik di udara, dan itu menuju ke perang iblis. Orang malam iblis. Haha. Perang Mozu mencibir, sepasang tangan raksasa merah-merah terbanting, dan bahkan pedang raksasa hitam itu ditangkap di tangannya, lalu berputar keras, bahkan hingga pedang Lin Yao malam untuk terbang. Namun, tarian pedang malam iblis sangat aneh. Pada saat yang sama, ketika dia terbang, dia melakukan pukulan backhand. Tubuh yang lentur membuka busur yang luar biasa. Itu memantul dari ketangguhan tubuh dan bahkan mendapatkan kembali pedang raksasa di tangannya. Di arah lain, menuju perang Mozu. Hei! Sayangnya, tarian pedang malam iblis kembali sempurna, tetapi bagaimanapun, itu menolak kekuatan absolut dari penghancuran. Perang iblis ini masih terlalu kuat. Ketika pedang kedua malam iblis menghancurkan masa lalu lagi, prajurit iblis itu bergoyang. Itu adalah pertarungan tinju lainnya dengan pedang raksasa. Pedang sengit asli mulai menjadi tidak menentu di bawah pengaruh kekuatan arogan ini. Karena itu, pintu kosong malam iblis terbuka lebar, dan tidak lagi mampu menahan serangan di balik perang iblis. Melihat adegan ini, pikiran Luo Zeng akan dipanggil kembali ke malam. Dia akan terluka sebagai roh pedang. Jika roh pedang rusak, akan butuh waktu lama untuk pemanasan. Ini adalah Luo Zeng tidak ingin melihat sesuatu. Tanpa diduga, pada saat ini, panah tulang tajam dengan siulan tajam di kejauhan, terbang menuju perang iblis. Pada panah-panah tulang, rune misterius melintas,
dan ujung panah tulang menyeret garis panjang cahaya putih susu. Kekuatan panah ini jauh melampaui panah sebelumnya yang menembak Luo Zeng. Bagaimanapun, panah sebelumnya hanya untuk memperingatkan Luo Zeng, dan panah ini untuk menyerang perang iblis. Di wajah panah tulang, iblis itu berteriak dengan mencibir, dan ketika dia mengulurkan tangan dan meraihnya di tangannya, dia mendengar ledakan, langsung dihancurkan oleh perang Mozu, dan segera mendengarkan Mozu. Zun mencibir, haha, keluarga malam iblis yang bangga, kapan aliansi dengan manusia yang lemah? Keluarga malam iblis. Awalnya, ada juga keberadaan keluarga malam iblis di benua yang kacau ini. Alis Luo Zeng tiba-tiba melonjak. Saat membunuh Jian Shan, Luo Zeng menemukan pedang aneh, dan secara tak terduga mendapatkan malam iblis roh pedang. Pada saat yang sama, dia juga belajar di mulut King Long bahwa keluarga iblis malam adalah ras yang sangat kuat, tetapi dia tidak pernah memikirkan benua yang kacau. Ada juga keluarga malam iblis. Setelah kata-kata perang iblis jatuh, sosok dua malam iblis di hutan perlahan muncul. Yang berjalan paling depan adalah gadis iblis malam bernama Mai Fair. Saat dia perlahan-lahan muncul dari hutan, kecepatan gerakannya tampaknya menyembunyikan ritme khusus, dan pada saat yang sama dia berkata dengan suara yang ringan dan tidak dapat dipahami, manusia ini sangat istimewa dan dapat dilindungi oleh malam iblis kita. Dua malam iblis perang, aku ingin meninggalkan orang, kamu tidak bermimpi? Perang Mozu mencibir. Keluarga iblis malam dapat melihat fitur khusus Luo Zeng, dan tidak ada alasan mengapa perang Mozu tidak dapat melihatnya. Alis Luo Zeng berkerut. Meskipun keluarga iblis tidak menunjukkan terlalu banyak permusuhan pada diri mereka sendiri, dia secara alami tidak ingin jatuh ke tangan ras manapun, belum lagi orang-orang ini mungkin tidak meninggalkan kekuatannya. Saya tidak berharap situasi di benua ini menjadi begitu rumit. Pada saat ini, ada lebih dari 20 sosok di hutan tidak jauh, terbang lurus ke arah Luo Zeng. Haha, orang-orang ini adalah sesama manusia kita. Tidak ada hubungannya dengan keluarga malam iblis Anda dan keluarga iblis. Suara hangat dan berani datang dan berbicara kepada seorang pria paruh baya dengan janggut. Manusia lain masing-masing mengambil pedang mereka sendiri dan dengan cepat mendekat. Keluarga manusia, mata Luo Zeng berkilat, wajahnya menunjukkan senyuman. Orang-orang ini berbeda dari yang dibawa oleh Luo Zeng. Mereka adalah pejuang sejati. Selama ada pejuang manusia, pasti ada kekuatan besar dari Teran di sini, yang pasti merupakan kabar baik bagi Luo Zeng. Namun, meskipun ada banyak manusia di depan mereka, kekuatan mereka tidak cukup. Menurut kekuatan daratan yang kacau ini, mereka semua harus disebut panglima perang. Prajurit, prajurit, prajurit. Ada lebih dari 20 prajurit dalam ras manusia, dan hanya ada 2 prajurit di malam iblis. Adapun Mozu, hanya ada 1 perang Mozu, dan situasinya masih sangat merepotkan. Manusia yang pemalu seperti tikus, bukankah kamu telah menyiksa? Apakah Anda berani muncul? Perang iblis tampaknya tidak menempatkan lebih dari 20 perang manusia ini di depan mata. Sebaliknya, dia tampaknya lebih tabu. Pertempuran balapan malam. Apakah kita tidak datang sekarang? Pemuda berambut perak di antara Trans berkata dengan lemah. Meskipun daerah itu penuh dengan 3 kaki, tetapi orang-orang Mozu adalah yang paling tirani, meskipun keluarga malam iblis tidak bermaksud memperluas wilayah, tetapi orang-orang Mozu tidak berani memprovokasi Yaozu dengan mudah, hanya yang paling manusiawi, jadi mereka telah terjebak di benteng. Kelompok manusia ini awalnya dianggap untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, tidak perlu membantu Luo Zeng. Lagi pula, mereka memiliki risiko besar dalam melakukannya. Begitu mereka membuat marah Mozu, kemungkinan besar akan merusak keseimbangan yang rapuh ini. Namun, setelah melaporkan berita tersebut, mereka dengan cepat menerima umpan balik di atas, dan anak manusia itu harus diselamatkan. Oleh karena itu, sekte ini juga elit, dan lebih dari 20 orang telah datang, tetapi yang tidak saya duga adalah Mozu benar-benar berperang, sehingga situasinya menjadi sangat merepotkan. Kamu, ikuti mereka. Luo Zeng, yang terjebak di tengah, tiba-tiba berkata kepada manusia biasa.
Manusia biasa ini tidak bisa memahami situasi yang dihadapi. Mereka hanya akan mendengarkan kata-kata Luo Zeng. Karena Luo Zeng telah memberitahunya, ratusan orang perlahan akan bergerak perlahan menuju sisi manusia. Mereka rumit untuk Luo Zeng, jika mereka belum menetap selama beberapa hari, Luo Zeng telah berlari ribuan mil jauhnya. Dan orang bijak iblis hanya menatap Luo Zeng. Baginya, manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat tangan hanyalah sapi dan domba. Mereka tidak memiliki banyak nilai. Kuncinya adalah meninggalkan Luo Zeng di bawah. Suasana agak tegang sekarang. Manusia-manusia itu bergerak secara teratur menuju ke arah Luo Zeng. Dalam pikiran mereka, selama itu dilakukan menurut Luo Zeng, pasti tidak ada masalah. Orang terkuat di lapangan pastilah Mozu Supreme. Teran memiliki lebih dari 20 prajurit, dan Malam Iblis memiliki 2 orang, tetapi individu Malam Iblis sangat kuat, meskipun keduanya adalah prajurit, tetapi kekuatan sebenarnya bisa jangan diremehkan. Jika Anda menerimanya, iblis tertinggi mungkin tidak dapat bersaing. Jadi semua orang menunggu dukungan kuat di belakang. Pikiran semua orang sangat halus, dan pikiran Luo Zeng terus berputar. Meskipun Luo Zeng telah melihat pejuang manusia sekarang, dari situasi saat ini, manusia di daratan yang kacau tidak kuat, dan Luo Zeng tidak mau mempertaruhkan nyawanya sendiri di tangan orang lain. Adapun keluarga Malam Iblis, meskipun tidak ada banyak permusuhan, dan dikatakan bahwa mereka ingin melindungi diri mereka sendiri, tetapi bagaimanapun, itu adalah alien. Dia juga tidak berpikir bahwa karena dia memiliki malam roh pedang, ras ini akan memperlakukan dirinya sendiri. Adapun Mozu, itu adalah jalan buntu. Sambil memikirkannya, 2 sosok besar muncul ke arah prajurit Mozu. Bahkan jika mereka berjauhan, semua orang dapat merasakan momentum yang meningkat. Ketika 2 perang Mozu muncul, tubuh Luo Yuan tiba-tiba pecah dan berubah menjadi garis tipis. Jiwa Luo Zeng jauh lebih kuat daripada banyak makhluk hidup, dan reaksinya adalah yang tercepat. Setelah dia menembak, banyak jiwa bereaksi. Prajurit iblis merasakan napas yang sama, wajahnya hanya menunjukkan senyum licik, dan sudah terlambat untuk terbicara. Anak manusia itu benar-benar melarikan diri. Itu tampak seperti tenggelam, sosok itu bergetar, dan itu juga mengejar Luo Zeng. Penilaian Luo Zeng tidak dapat digambarkan sebagai tidak menyenangkan. Meskipun ada sebanyak 20 perang manusia, tidak mungkin bagi lawan dari orang-orang Mozu. Adapun keluarga Malam Iblis, hanya ada 2 orang. Bodoh untuk tidak mengejarnya. Saat melarikan diri, keuntungan dari perbaikan tubuh ganda Luo Zeng terungkap. Pada saat ini, tubuh Luo Zeng tiba-tiba pecah, dan sosok itu tiba-tiba berubah menjadi garis tipis untuk memotong langit. Sebuah waktu bernapas bergegas keluar dari jarak 10 mil. Selain Qian Yuan, elemen asli tubuh Luo Zeng juga dirangsang pada saat yang sama, dan kecepatannya meningkat lagi. Ini adalah keuntungan dari berlatih 2 sistem. Qian Yuan cocok untuk ledakan jarak pendek. Selain itu, Qian Yuan Luo Zeng juga mengandung bakat mengejar singa, yang lebih cepat, sedangkan Yuan asli cocok untuk penerbangan jarak jauh. Luo Zeng selalu mempertahankan kecepatan tinggi. Selain itu, Luo Zeng juga merangsang energi Sparfengs yang di dalam tubuh. Pada tahap ini, tingkat pertumbuhan Sparfengs yang ke Luo Zeng sangat kecil, tetapi pada saat ini untuk melarikan diri, Luo Zeng tidak berani sedikit pun ceroboh. Warzun, setara dengan perampokan Vercel. Di makam Tian Zuxian, Luo Zeng mengalahkan pengalaman para tiran-tiran. Kekuatan pangeran kerajaan Tuhan tidak bisa diremehkan. Bahkan jika itu adalah kultivasi tahap awal dari firasat, kekuatan sebenarnya diperkirakan akan mengalahkan malapetaka. Yang kuat di tengah wilayah bahkan bisa melawan burung hering umum terlambat. Namun, Luo Zeng mampu membunuh kaisar kerajaan Tuhan. Alasan terbesar adalah bahwa makam Tianzhu Immortal menekan budidaya kaisar kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari pangeran Tuhan hanya setara dengan hari-hari awal Tuhan. Dengan kekuatan Luo Zeng, masih tidak mungkin untuk melawan perang iblis, belum lagi 3 iblis di belakangnya. Setelah ditangkap oleh 3 iblis,
Luo Zheng bisa dikatakan putus asa yang mematikan. Seberapa jauh Luo Zheng bisa berlari saat ini, seberapa jauh dia akan berlari. Setelah Mozuars pertama menemukan bahwa Luo Zheng telah melarikan diri, dia juga mengejarnya untuk pertama kalinya. Dengan perbaikan perang Mozu, kecepatan ledakan Yuan tidak jauh lebih lambat dari Luo Zheng. Pada saat yang sama, dua perang Mozu yang datang untuk membantu juga mengikuti di belakang. Adapun kelompok pejuang manusia, masing-masing terlihat sangat rumit. Meskipun berita di atas adalah untuk mereka untuk dipungut, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk menghadapi perang iblis, apalagi tiga. Jika ketiga perang Mozu ini menoleh dan mengejar mereka pada saat yang sama, lebih dari 20 perang teran akan hidup. Pada saat ini, selain melihat pemandangan, mereka tampaknya tidak dapat melakukan apa-apa. Teran tidak bergerak ke sini, tetapi orang-orang di malam iblis mulai bergerak. Gadis iblis malam bernama Mai Fire berbalik dan berlari, bergoyang di hutan, dan kemudian meletakkan lengkungan tulang besar di belakangnya. Sebuah horizontal. Beritahu Mai Darren, biarkan dia mengikutiku. Mai Fire melompat dan berkata dengan lembut, ikuti angin. Panggilan. Filipina ini menguasai rahasia sistem ventilasi yang baik, dan embusan angin bertiup, dan dia bahkan mengembun menjadi sayap hijau pucat di belakangnya, terbang di langit, mengikuti prajurit iblis dan mengejar. Elemen sebenarnya dari tubuh Luo Zheng terus berputar dan bergegas ke depan. Meskipun Luo Zheng meningkatkan kecepatannya secara ekstrem, tetapi kecepatan di belakang Mozu Supreme dan dia terus-menerus semakin dekat. Seorang prajurit ingin melarikan diri di depanku. Ini mimpi, haha, kata Mozu Sayadaw. Tubuh Kalajengking tiba-tiba pecah, dan kecepatannya meningkat 30% dalam sekejap. Jarak antara itu dan Luo Zheng konstan. Tanah itu dekat. Angin bersiul bertiup di telinga Luo Zheng, tetapi alisnya semakin berkerut. Pengejaran ini, Luo Zheng telah bergegas keluar dari 100 mil, tetapi jarak di belakang Mozu Supreme lebih dekat dengan dirinya sendiri. 1000 kaki, 500 kaki, 200 kaki, 100 kaki, 50 kaki, 10 kaki. Ketika jarak antara keduanya mendekati tingkat tertentu, Mozu berperang dan tertawa dan bersiap untuk menyerang Luo Zheng. Zuyuan, pecah. Melihat Luo Zheng dan jaraknya semakin dekat, Luo Zheng sekali lagi keluar dari tubuh di dalam tubuh, sekali lagi menarik jarak di antara keduanya. Dalam kasus letusan simultan antara Yuan dan Yuan, kecepatan Luo Zheng sebenarnya tidak kalah dengan iblis. Namun, Qian Yuan tidak dapat terus digunakan, dan sekali dikonsumsi, hanya bisa menunggu daging perlahan-lahan menghasilkan Qian Yuan, sehingga Luo Zheng tidak berani terus menggunakannya. Tentu saja, bukan hanya Luo Zheng You yang menghadapi masalah ini. 3 perang Mozu juga menghadapi masalah ini. Mereka juga berlatih sistem Qian Yuan, terutama dalam pemurnian, sehingga mereka sangat dominan dalam tahap sprint jarak pendek. Namun, begitu dihadapkan dengan penerbangan jarak jauh, menonton saja tidak cukup. Jika Anda menggunakan Yuan nyata untuk terbang, Luo Zheng dapat mempertahankan kecepatan tinggi dalam jarak puluhan ribu mil, tetapi perang Mozu itu hanya dapat mempertahankan 1000 hingga jarak 2000 mil. Sekarang lihat apakah Luo Zheng dapat mendukung perang iblis ini. Batas rasa hormat. Oleh karena itu, setiap kali perang Mozu itu dekat dengan Luo Zheng akan menginspirasi tubuh Yuan, tiba-tiba mempercepat lari jarak jauh, dan pada saat yang sama membuka jarak dengan mereka. Ketika Yuan habis, Luo Zheng menggunakan yang asli elemen lagi. Terus terbang. Dengan cara ini, beberapa kali, dalam proses mengejar dan mengejar, Luo Zheng telah bergegas keluar ribuan mil. Dalam proses ini, elemen nyata dalam tubuh Luo Zheng juga dikonsumsi dengan kecepatan tinggi. Melihat bahwa elemen nyata dalam tubuh dikonsumsi, dia mengambil sepotong Yuan Shi yang sebenarnya dan kemudian itu akan menjadi murni. Elemen nyata menyerapnya. Yuan asli dapat dilengkapi dengan batu asli terbaik, tetapi Qian Yuan tidak dapat ditambahkan. Kelemahan dari penyuling ada di sini. Sistem Yuan yang sebenarnya bergantung pada elemen nyata untuk mempromosikan praktik transformasi langit dan bumi. Namun, sistem Qian Yuan sepenuhnya disebabkan oleh pecahnya Yuannya sendiri.
Itu hanya dapat diproduksi secara perlahan oleh daging dan tidak dapat diisi ulang oleh benda asing. Semakin tinggi perbaikannya, semakin cepat suplemennya. Jadi sekarang masalahnya dengan Luo Zheng adalah bahwa Qianyuan-nya akan habis. Pecahnya Qianyuan dapat membuat kecepatannya melambung, tetapi peningkatan kecepatan Luo Zheng Qianyuan biasa tidak begitu besar. Hanya Qianyuan dalam tubuh yang dapat mewarisi bakat mengejar Yunshi melalui Qianyuan setelah operasi Bai Huitai. Itu pecah dengan kecepatan yang luar biasa. Melihat Yuan secara bertahap habis, kecepatan Luo Zheng semakin lambat, tetapi kecepatan iblis di belakangnya tidak berkurang. Saat ini, musuh Supreme dan Luo Zheng terkemuka hanya berjarak 7 atau 8 kaki. Ya, seorang pejuang telah melarikan diri ribuan mil dengan kecepatan seperti itu. Sebagai manusia, saya sangat terkejut. Saya akan membiarkan Anda menangkapnya dan mengirimkannya ke Tanah Suci untuk melihat apakah Anda bersembunyi. Rahasia apa orang bijak iblis itu mencibir, sekarang, hentikan aku. Musuh Supreme sekali lagi mengayunkan tinjunya dan melancarkan serangan ke arah Luo Zheng. Pada saat ini, jiwa pikiran Luo Zheng sekali lagi tidak dapat dipisahkan, dan terbang ke arah prajurit iblis di belakangnya, berubah menjadi paku tajam dan mengebor ke arah kepalanya. Dalam menghadapi perang umum, jiwa Luo Zheng dapat langsung membunuhnya, tetapi dalam menghadapi perang Mozu, tidak ada banyak kepercayaan. Namun, di bawah pertahanan, itu masih merupakan lompatan besar ke perang iblis, kecepatannya tiba-tiba berkurang, kepala besar itu sedikit bias, menghindari serangan jiwa Luo Zheng, jiwa pertempuran jiwa. Wajah Raja Iblis itu jelek dan terkejut. Anak manusia ini benar-benar aneh. Apakah itu benua tengah atau kacau? Itu adalah yang paling sulit untuk mengolah jiwa. Meskipun prajurit Mozu sangat kuat, Mozu juga memiliki metode rahasia untuk mengolah jiwa, tetapi jiwanya tetap tidak memasuki perang. Dengan bantuan perlindungan jiwa, perang Mozu tidak berpikir bahwa Luo Zheng dapat menghapus jiwanya, tetapi sangat mudah untuk merusak jiwanya, jadi pada saat ini juga sangat iri dengan serangan jiwa Luo Zheng. Karena itu, jarak Luo Zheng dan perang Mozu sekali lagi terbuka. Tetapi yang lebih merepotkan adalah bahwa dua orang bijak Mozu lainnya juga telah menindaklanjuti. Luo Zheng menggigit giginya, sekali lagi mendesak Qianyuan, yang secara bertahap mengering, dan bentuk tubuhnya sekali lagi berubah menjadi garis tipis dan meledak ke depan. Kali ini, masalah Luo Zheng jauh lebih besar dari sebelumnya. Meskipun penuh bahaya di wilayah tengah, di bawah perlindungan Yundian, dia selalu bisa mengalahkan lawan-lawannya. Meskipun lawan-lawan itu lebih tinggi dari Luo Zheng, kekuatan sejati Luo Zheng sebenarnya ada pada mereka, tidak ada perbedaan besar. Tapi sekarang situasinya berbeda. Menurut klasifikasi benua kacau, Luo Zheng adalah prajurit tingkat 7. Ada seorang pejuang di atas pejuang, dan perang di atas perang. Sepenuhnya dari Luo menandatangani dua alam besar. Ada 3 perang iblis di belakangku. Jika itu adalah prajurit umum, saya khawatir itu telah dibubuhi, dan Luo Zheng telah melarikan diri lebih dari 1000 mil dengan letusan simultan Zenyuan dan Qianyuan. Hanya dengan cara ini bukan jalannya. 3 panglima perang iblis bergegas, dan Luo Zheng tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan dia masih mati. Apa yang harus dilakukan? Dengan tergesa-gesa, Luo Zheng bertanya pada King Long dalam pikirannya. Jika tidak berhasil, saya bisa menggunakan jiwa untuk membunuh mereka, kata King Long lemah. Tapi jiwaku takut untuk tertidur lagi. Setelah King Long menelan roh-roh jahat dari binatang itu, jiwanya banyak pulih. Jiwa roh jahat digunakan untuk membangunkan naga merah, dan beberapa dari mereka digunakan untuk membuat benih Luo Zheng. Beberapa dari mereka ditelan oleh naga, meskipun roh jahat jiwa roh sangat kuat, tetapi untuk naga asli, itu masih belum cukup. Oleh karena itu, pada tahap ini, King Long hanya dapat meluncurkan kejutan jiwa. Yang disebut tidur sekali lagi berubah menjadi patung mematikan di atas peleburan misterius. Tidak, kata King Long bahwa momen rencana ini diveto oleh Luo Zheng. Luo Zheng dapat pergi jauh ke masa sekarang, dan memiliki hubungan yang baik dengan bimbingan King Long. Jangan katakan bahwa King Long mengajarkan dialognya sendiri. Pada banyak hal penting,
Luo Zheng bergantung pada bimbingan King Long. Luo Zheng tidak bisa membuatnya tertidur. Pada tahap itu, sepertinya tidak ada cara yang baik untuk menghadapi iblis-iblis itu. King Long menggelengkan kepalanya dengan lemah. Apakah itu iblis Tuhan, atau kematian Wan, tidak cukup untuk melawan panglima perang. Satu-satunya hal yang dapat mengancam mereka adalah jiwa pisau terbang yang patah dan Luo Zheng. Masalahnya adalah tidak satu pun dari serangan ini yang benar-benar dapat membunuh perang iblis. Api hitam. Api hitam di tungku misterius mungkin satu-satunya harapan Luo Zheng. Kekuatan nyala api tampaknya dapat membakar semua benda di langit dan bumi, dan mungkin menjadi pembunuhan terakhir Luo Zheng. Namun, Luo Zheng tidak dapat mengendalikan api hitam dengan bebas, atau bahwa api hitam itu sendiri memiliki spiritualitasnya sendiri. Luo Zheng hanya bisa memanggilnya, dan tidak bisa memerintahkan api hitam untuk menyerang satu sama lain, dan menyematkan takdirnya sendiri pada api hitam. Tidak terlalu bijaksana. Sama seperti Luo Zheng tidak dapat melakukan apa-apa, dia tiba-tiba mendengar suara di telinganya. Kiri depan, 40 mil, ada 3 susunan transmisi, memasuki tengah susunan transmisi, dapat membantu Anda melarikan diri. Itu adalah suara yang sangat halus, dan Luo Zheng tiba-tiba terdengar. Suara ini adalah orang yang memperingatkan saya untuk tidak maju ke depan. Luo Zheng juga tidak mempercayai orang-orang dari keluarga malam iblis, tetapi suaranya tidak menjijikan. Poin kuncinya adalah bahkan jika itu jatuh di tangan malam iblis, itu harus lebih baik daripada orang-orang Mozu. Tidak ada banyak waktu untuk dipikirkan Luo Zheng, dia hampir mengubah arahnya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, mata Luo Zheng menyipit dan memindai tanah di depan. Ini adalah daerah pegunungan, dikelilingi oleh pegunungan, di mana berbagai tanaman tumbuh dengan lebat. Setelah beberapa jam bernafas, tatapan Luo Zheng sedikit tercengang. Dia melihat gunung yang aneh di dekat bagian depan. Gunung itu sepertinya dipotong oleh pedang. Bagian atas gunung berada di samping, dan bagian berikutnya dari gunung dipotong dari tanah datar yang kosong. Di tanah datar, ada beberapa garis melingkar. Mata Luo Zheng memadat, memancarkan lampu hijau ke pupilnya. Setelah mencuci mata melalui getah pohon, roh Luo Zheng yang menarik tidak hanya dapat melihat ilusi, tetapi juga penglihatannya telah sangat meningkat. 3 susunan transmisi. Tatapan Luo Zheng melintas, dan kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat. 3 susunan transmisi diatur bersama dan harus ditransmisikan ke area yang berbeda. Menurut pengingat gadis dari keluarga malam iblis, Luo Zheng akan memasuki barisan transmisi tengah. Tetapi bagaimana jika susunan transmisi berada dalam jangkauan keluarga malam iblis? Luo Zheng sama dengan tangan. Di bawah terlalu banyak urgensi, pikiran Luo Zheng juga kacau. Dia tiba-tiba mendongak dan kemudian mengambil napas dalam-dalam dan memperingatkan dirinya sendiri untuk tenang. Dalam hal ini, dia hanya bisa bertaruh. Segera setelah Luo Zheng trail turun, hampir tidak ada perlambatan, dan dia berjongkok langsung di tanah dan berguling ke tengah barisan transmisi. Dia hanya berdiri teguh, dan ada lebih dari selusin batu Feiyuan Zenyuan di cincin Soumi. Luo Zheng melambai dengan tangannya, dan batu-batu supernatural itu langsung tertanam dalam susunan transmisi. Hei! Cahaya putih yang menyala-nyala mulai mengalir dengan cepat. Percepat. Meskipun Luo Zheng baru saja kehabisan sutra terakhir di tubuhnya, tetapi masih tidak membuka jarak dengan 3 perang Mozu. Perang Mozu itu hampir seketika. Sama seperti 3 perang Mozu baru saja terbang di atas gunung besar, cahaya yang berkobar membungkus Luo Zheng, dan sosoknya tiba-tiba menghilang ke dalam susunan transmisi. Anak manusia sialan. Setan itu memimpin perang dan berteriak. Terus mengejar, ekspresi tanpa wajah perang Mozu lainnya, menendang batu Yuan si terbaik dari Luo Zheng, dan kemudian meletakkan beberapa batu Yuan asli di atasnya. Setiap kali ditransmisikan, batu Zenyuan elemen asli akan habis dan perlu direposisi. 3 perang Mozu juga memasuki susunan transmisi. Setelah 3 perang Mozu memasuki pemancar, gadis malam iblis bernama Mai Fire juga jatuh dengan ringan di peron, perlahan bergerak menuju susunan transmisi, dan kemudian mengeluarkan batu asli terbaik.
dan letakkan batu asli Anda sendiri di atasnya. Kemudian dia menarik napas panjang lega. Sama seperti dia mengejar sepanjang jalan, itu juga cemas. Mai Fire tidak tahu mengapa Luo Zeng ada, mengapa ada raja, dan karena inilah rahasia yang harus dia temukan. Tapi manusia remaja itu tidak mempercayaiku. Adalah baik untuk lari langsung ke keluarga malam iblis kami. Ketika Medaron datang, orang-orang Mozu itu akan mati. Untungnya, anak ini hanyalah seorang pejuang manusia, tapi benar. Dia akan berlari dengan sangat baik, setidaknya untuk saat ini, dia aman. Dengan VI, dia memasuki jajaran transmisi dengan sosok cahaya, dan keluarga malam iblis mempertahankan sisi elegannya dalam keadaan apapun. Ini hanya susunan transmisi kecil, yang dapat mentransmisikan sekitar 1000 mil, tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Luo Zeng telah melewati saluran transmisi ini. Ketika cahaya yang menyala-nyala berangsur-angsur menghilang, Luo Zeng melihat dunia yang sangat sunyi di depannya. Ada dataran abu-abu di mana-mana, hampir tidak ada warna di dataran ini, semuanya mati, seolah-olah tidak ada kehidupan di sini. Apa ini? Luo Zeng tersenyum sedikit. Sekali lagi menghancurkan sepotong batu yuan terbaik untuk melengkapi yuan asli, sambil bersiap untuk terbang. Namun, ketika Luo Zeng hanya ingin terbang, ada kekuatan yang sangat kuat di udara, yang secara langsung menempatkan Luo Zeng di tanah. Kekuatan itu sangat kuat sehingga tidak diizinkan untuk melawan perlawanan. Larangan yang kuat dan kuat dilarang. Luo Zeng tertegun di dalam hatinya. Dia semakin bingung. Umumnya, larangan-larangan hanya di sekte. Mengapa tempat yang sunyi seperti itu, akan ada larangan terlarang yang begitu kuat? Apa-apaan ini? Pada saat ini, cahaya putih Luo Zeng menyala, dan 3 sosok besar tiba-tiba muncul di dalamnya. Itu adalah 3 perang iblis yang telah membunuh lebih dari 1000 mil. Wajah Luo Zeng tiba-tiba muram, dan sepertinya dia hanya bisa berjuang keras. Pada saat ini, tubuh Luo Zeng telah disesuaikan secara ekstrem, dan ketiga prajurit iblis itu membuka jarak, menatap mereka dengan sangat waspada. Namun, yang membuat Luo Zeng aneh adalah ketiga prajurit iblis itu melihat pemandangan ini di depan mereka, dan raut wajah mereka juga berubah. Bagaimana ini? Salah satu iblis berteriak. Masalah. Orang bijak Mozu lainnya menatap dingin ke arah Luo Zeng. 3 orang bijak iblis yang kuat menatap tajam ke arah Luo Zeng, tetapi tidak ada dari mereka yang bergegas. Seluruh tubuhnya kencang, dan wajah Luo Zeng, yang siap bertarung, juga penuh keraguan. Hatinya penuh dengan keraguan. Mengapa mereka tidak melakukannya? Pada saat ini, cahaya putih yang menyala dalam susunan transmisi menyala lagi, dan kemudian gadis muda dari malam yang mempesona, VI, keluar dari susunan transmisi. Metu cerdasnya menyapu dan mengambil langkah elegan. 3 perang iblis berlalu, dan mereka mendatangi Uang Luo Zeng. Sepertinya mereka tidak menaruh perhatian pada perang Mozu. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng semakin bingung. Gadis malam iblis ini hanyalah seorang pejuang. Apakah begitu acuh tak acuh di depan perang Mozu? Gadis itu berjalan ke Luo Zeng dan menatap mata Luo Zeng yang bingung dan tersenyum. Anda bertanya-tanya mengapa mereka tidak berani melakukannya? Luo Zeng mengangguk. Mai Fire mengulurkan kelima jarinya dan membuat pukulan. Ini adalah pusat benua Dewa Laut, tanah terkutuk dari semua makhluk. Saat Anda mulai di sini, Anda akan dikutuk dan dikutuk. Jadi, gadis itu tiba-tiba berbalik dan menatap sambil tersenyum. 3 iblis, jadi mereka tidak berani melakukannya. Tanah kutukan? Alis Luo Zeng sedikit melonjak. Ya, Mai Fire tertawa. Kamu tidak bisa melakukannya di tanah terkutuk, dan orang kuat di atas perang akan melangkah ke tanah terkutuk dan dikutuk orang kuat di atas perang? Luo Zeng menarik napas. Warzun juga setara dengan perampokan virtual, dan yang kuat di atas perang harus setara dengan yang kuat dan yang mati. Mereka yang kuat dalam hidup dan mati akan dikutuk. Kutukan ini lebih mengerikan dari imajinasi Luo. Yah, Mai Fire mengangguk. Sebenarnya, susunan transmisi adalah jebakan, untuk menipu yang kuat suci ke dalam tanah terkutuk, gunakan kekuatan dari tanah terkutuk untuk membunuh perang,
tapi ketiganya hanyalah perang. Hanya, kalau tidak sekarang sudah dikutuk. Wajah Luo Zeng tercengang. Benua yang kacau ini, atau dewa laut di mulutnya, penuh dengan keanehan di mana-mana. Luo Zeng bukanlah orang di daratan utama laut, dan tentu saja dia tidak tahu sejarahnya. Sejak kelahiran tanah terkutuk ini di tanah dewa laut, ras utama telah membangun susunan transmisi yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, dan meninggalkan tanda khusus pada susunan transmisi, untuk menggantungkan level perang. Pada masa awal, banyak ras secara tidak sengaja dikirim ke tanah terkutuk, dan dibakar hidup-hidup. Kemudian, orang bijak perang di atas benua dewa laut memiliki aturan tidak tertulis, tidak hanya mentransmisikan array. Jika Anda melangkah di jalur yang salah, itu sama dengan takdir kematian, maka itu terlalu memalukan. Ketiga orang Mozu semuanya berperang. Jika mereka adalah level perang-perang, mereka tidak akan mengikuti Luo Zeng ke dalam susunan transmisi. Luo Zeng sebelumnya juga aneh, mengapa di hutan belantara akan ada beberapa transmisi yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang, mendengarkan gadis malam iblis ini, dia menyadari bahwa susunan transmisi ini digunakan untuk membunuh perang. Nak, kali ini kamu beruntung, jangan berpikir bahwa masuk ke tanah terkutuk itu aman. Jika kamu berani pergi ke Menara Dosa, pastikan kamu akan mati terlalu parah, cibiran perang Mozu. Ayo pergi, Mozu lainnya memperingatkan dengan dingin dan menatap Luo Zeng. Kemudian tiga perang Mozu kembali ke susunan transmisi, dan setelah batu asli ditempatkan, ketiga sosok itu menghilang perlahan dengan cahaya yang menyala-nyala. Menara Dosa. Tujuan perjalanan Luo Zeng ke daratan Dewa Laut adalah Menara Dosa. Apakah Menara Dosa di negeri terkutuk ini? Gadis malam iblis tersenyum kecil. Apa? Anda tahu Menara Dosa? Faktanya, Mai Fire sangat penasaran dengan identitas Luo Zeng. Dia sepertinya tidak mengetahuinya. Bahkan aturan dari tanah terkutuk tidak jelas, tapi dia tahu Menara Dosa. Ya, di manakah Menara Dosa? Tanya Luo Zeng. Aku bisa mengantarmu ke sana, tapi kamu harus menjelaskan dulu, apa roh pedangmu? Tanya Mai Fire. Betulkah? Luo Zeng awalnya menduga bahwa orang-orang di malam iblis mengkhawatirkan diri mereka sendiri, sebagian besar karena ilmu pedangnya, dan tampaknya tebakannya sendiri benar. Apakah yang Anda maksud adalah dia? Luo Zeng sedikit tersenyum, semburan cahaya merah, malam roh pedang muncul di depan Luo Zeng. Apa yang tidak pernah dibayangkan Luo Zeng Wan adalah bahwa dia baru saja memanggil malam roh pedang, dan gadis malam iblis itu tiba-tiba membanting satu lutut dan berkata dengan lembut, "Lihat rajaku." Wang. Ketika dia melihat tindakan gadis malam iblis, Luo Zeng tercengang. Ya, dia adalah raja dari keluarga malam iblis saya. Mengapa roh pedang Anda persis sama dengan rajaku? Tanya Mai Fire. Bagaimana penjelasannya? Malam iblis roh pedang ini secara tidak sengaja diakuisisi oleh Luo Zeng di Killing Jianshan Mountain. Dia tidak bisa menghapusnya sendiri. Mengapa dia membentuk kelompok malam iblis setelah menyerap roh pedang tertentu? Ini adalah hal aneh yang bahkan King Long tidak bisa menjelaskannya. Titik. Ini bahkan lebih aneh sekarang. Orang yang bertemu dengan keluarga malam iblis bahkan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa roh pedangnya adalah raja dari keluarga malam iblisnya. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Setelah pedang saya diubah, secara alami akan menjadi seperti ini, Luo Zeng hanya bisa menjawab. Wajah Mai Fire penuh dengan keraguan. Keluarga malam iblis adalah ras yang sangat kuat di batas atas. Ia juga memiliki tempat suci di atas daratan lautan awan, dan merupakan tanah suci teratas di antara ras-ras utama di lautan laut. Di tanah suci, Mai Fire pernah melihat patung raja. Apakah itu batas atas, atau banyak malam di dunia? Ada 3 patung. Ketiga patung ini sesuai dengan 3 raja keluarga malam iblis. Patung pertama disebut Raja Malam. Patung kedua disebut Raja Iblis. Patung ketiga disebut Raja Pembunuh, dan roh pedang Luo Zeng persis sama dengan Raja Pembunuh. Faktanya, keraguan yang lebih besar hampir melanda semua malam iblis, karena di antara 3 patung di tanah suci yang awalnya bersinar dengan cahaya suci, patung Raja Pembunuh itu suram.
Oleh karena itu, akan sangat aneh bagi Mai Fire untuk melihat roh pedang di sekitar Luo Zeng. Melihat manusia ini sepertinya tidak menyadarinya, Mai Fire hanya bisa menyerah untuk sementara. Dia akan menunggu sampai kedatangan Mei Daron untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, saya menjawab pertanyaan Anda. Sekarang kamu harus memberitahuku tentang Menara Dosa, kata Luo Zeng tiba-tiba. Feir mengangguk, tapi tidak segera menjawab pertanyaan Luo Zeng, tapi tersenyum. Siapa namamu? Namaku Luo Zeng, bagaimana denganmu? Luo Zeng bertanya. Fairfield. Feir tersenyum, lalu berbalik untuk melihat ke satu arah, dan menunjukkan jari-jari ramping yang menunjuk ke depan dan berkata, Menara Dosa ada tepat di depan, mari kita berjalan. Dan berkata jalan ini sudah lewat. Di bawah penjelasan Mai Fire, Luo Zeng Chai memiliki pemahaman umum tentang situasi di daratan utama laut. Itu adalah Menara Dosa yang muncul bersama dengan Tanah Terkutuk. Menara besar Dosa berada di tengah-tengah Tanah Terkutuk, dan ada 13 ras besar dan lebih dari 30 ras kecil di seluruh benua Dewa Laut. Teran, salah satu dari 13 ras, mendirikan tanah sucinya sendiri di ujung utara benua Dewa Laut, yang merupakan hati ungu. Namun, di antara 13 ras, hati ungu Teran hampir ada di beberapa tempat terakhir. Luo Zeng mengetahui dari mulut prajurit Mozu bahwa Teran tampaknya sangat lemah di benua Poseidon. Sekarang, saya mendengar bahwa Pri berkata memang begitu. Tampaknya jauh lebih lemah dari imajinasi Luo Zeng. Anda harus tahu bahwa manusia adalah kekuatan absolut di tengah atau timur, atau di 4 kerajaan besar. Ras lain hampir tidak memiliki ruang hidup, tetapi mereka bukanlah pemain dominan di benua ini. Sangat aneh. Luo Zeng akan segera mengerti mengapa ini terjadi. Karena yang terkuat dari Dewa Laut berasal dari Menara Dosa. Di Tower of Sin, ada sumber daya kultivasi yang berada di luar imajinasi Luo Zeng, jadi itu telah menjadi medan pertempuran untuk semua ras. Namun, orang-orang kuat dari level perang tidak dapat memasuki Menara Dosa, jadi ras utama adalah yang terpenting setiap tahun. Masalahnya adalah mengirim orang-orang ke Menara Dosa, berlatih di dalamnya, dan memperjuangkan sumber daya. Hal yang lebih rinci, Anda harus memasuki Menara Dosa, Anda akan mengerti. Feir tersenyum sedikit. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk tetap berpegang pada Luo Zeng. Saat kedatangan Mei Daron, kabar tersebut bukanlah rahasia. Dia secara alami senang memberitahu Luo Zeng. Karena tidak bisa terbang, keduanya hanya bisa berjalan di tanah. Bahkan dengan kecepatan prajurit, itu sangat cepat, jadi setelah beberapa jam, Luo Zeng akhirnya melihat menara yang sangat besar. Oh, itu Menara Dosa. Mai Fire menunjuk ke raksasa tidak jauh dari situ. Menara Dosa sebenarnya adalah kebalikannya. Menara Dosa ini membuat Luo Zeng dicurigai. Sekarang Luo Zeng telah mengerti mengapa Tian Zhu Xianren tidak bisa pergi ke Menara Dosa di masa lalu, karena kekuatan abadi Tian Zhu jauh melampaui level perang, dan juga akan dikutuk. Kutukan Tanah Terkutuk ini, bahkan para dewa surga pun takut, sungguh luar biasa. Apa hubungan antara Tanah Terkutuk ini dan Menara Dosa? Mengapa mereka muncul di benua ini? Semuanya adalah pertanyaan besar. Menara Dosa selalu sebaliknya. Tidak ada yang aneh. Maif menjelaskan, faktanya, hanya setengah dari Menara Dosa yang terlihat di permukaan, dan kebanyakan dari mereka menembus ke dalam tanah. Mai Fire tertawa. Bagaimana seseorang bisa membangun menara seperti ini? Menara sebesar itu tidak akan menggali lubang besar, tetapi perlahan-lahan membangunnya. Kemungkinan terbesar adalah seseorang meraih menara dan menusuknya ke tanah. Hati Luo Zeng memiliki ide yang aneh. Mai Fire secara alami tidak mengerti apa yang dipikirkan Luo Zeng, hanya memberitahu Luo Zeng untuk memasuki Menara Dosa dan mendaftar terlebih dahulu. Begitu saya mendekati Menara Dosa, jiwa secara bertahap bertumbuh. Padahal, ada kota kecil di sekitar Menara Dosa. Di tanah Poseidon yang penuh dengan pembunuhan dan perang, kota ini sangat damai, karena tidak ada pertempuran di Tanah Terkutuk, jadi semua jenis ras kecil hidup berdampingan dengan damai yang sangat langka di kota. Mai Fire memasuki kota bersama Luo Zeng, dan kemudian menemukan sebuah gedung Teran.
Pergi ke Tower of Sin, Anda harus mendaftar dengan ras Anda sendiri dan mendapatkan papan nama sebelum Anda bisa masuk, kata Mai Fair. Ini adalah pusat pendaftaran teran Anda. Setiap orang bergegas masuk dan keluar dari angkatan bersenjata. Luo Zeng tidak ragu-ragu dan juga masuk. Ada meja besar di dalam gedung. Ada prajurit manusia yang duduk di meja. Menurut kekuatan domain tengah, itu harus dibagi menjadi tanah dewa, tetapi di benua naga laut itu harus disebut prajurit. Perang teran akan membuat Luo Zeng masuk dan sedikit tersenyum. Jangan bilang kalau prajurit teran tingkat ke-7 ingin memasuki menara dosa, bukankah itu benar? Luo Zeng Ye bertanya sambil melihat. Aku mengagumi orang-orang yang memiliki keberanian, tapi percayalah, tingkah lakumu adalah mengirim kematian. Bahkan kejeniusan hati ungu, menara dosa juga dikirim ke kematian, perang teran akan pingsan. Manusia memiliki dua keunggulan utama dalam kultivasi. Yang pertama adalah bahwa ada banyak orang, dan yang kedua adalah bahwa mereka secara alami cocok untuk berlatih sistem Yuan yang sebenarnya. Namun di benua Hailong, kedua keunggulan umat manusia ini hanyalah kerugian. Di antara kerajaan menengah dan 4 besar, sumber daya melimpah, hampir tidak ada habisnya, keunggulan kuantitatif umat manusia dapat tercermin, dan di bawah keunggulan dan keunggulan, selalu mampu menghasilkan jenius yang lebih kuat dan lebih mempesona, dan ada sumber daya yang kaya untuk kembangkan para jenius ini. Namun, sumber daya benua Hailong sangat miskin. Dalam hal ini, keunggulan kuantitatif manusia tidak dapat diwujudkan. Apalagi, hampir semua orang kuat di daratan Hailong telah melewati menara kejahatan sebelum menjadi perang-perang. Informasi berkembang, dan menara dosa akan menjadi kekuatan individu. Dibandingkan dengan malam iblis, dan beberapa ras lainnya, manusia tidak memiliki keuntungan. Karena itu, hanya sedikit tempat duduk manusia di menara dosa, yang secara langsung menyebabkan generasi muda lebih berada di menara dosa. Kesulitan mengarah pada status teran. Tanah suci hati ungu, meski dikenal sebagai tanah suci, memang jauh lebih lemah dari tempat suci ras lain. Saya harus memasuki menara dosa. Luo Zeng tidak memiliki banyak penjelasan. Perang teran akan mengangguk dan tidak ada lagi persuasi, kemudian membantu Luo Zeng menyelesaikan pendaftaran, dan kemudian melemparkan papan nama baja ke Luo Zeng. Jadi, saya harap Anda beruntung. Setelah perang teran akan dibujuk menjadi tidak efektif, hanya bisa dilihat dengan senyuman sedih. Dari sudut pandangnya, karakter kejam seperti Luo Zeng sering tinggal di menara dosa pada malam pertama. Apakah Anda sudah menerima papan nama? Saat melihat Luo Zeng keluar, Mai Fair langsung bertanya. Luo Zeng mengguncang papan nama di depan Mai Fair dan segera berkata, "Aoel. Ada juga beberapa alun-alun, rumah lelang, dan lain-lain di kota ini," tetapi Luo Zeng tidak terlalu tertarik dengan ini. Setelah berjalan kaki singkat di kota, dia akhirnya sampai di bawah menara dosa. Dari kejauhan, Anda bisa merasakan betapa besarnya menara ini. Saat Luo Zeng berjalan mendekat, melihat raksasa di depannya, ada momentum yang menindas. Karena menara Sin ini terbalik, maka di sebelahnya ada tangga bangunan. Setelah menaiki tangga, dua raksasa kekar menghentikan jalan Luo Zeng dan Mai Fair. Raksasa ini lebih dari 2 kali lipat tinggi orang Mozu, dan tingginya 6 kaki. Jika mereka sesuai dengan standar teran, masing-masing mungkin merupakan kekuatan alam. "Papan nama," kata raksasa sambil mendengkur. Luo Zeng dan Vir juga mengeluarkan papan nama. Luo Zeng memperhatikan bahwa papan nama Vir dan Luo Zeng tampak sangat berbeda. Papan nama itu seperti lapisan emas ungu. "Peri, papan namamu, kenapa berbeda?" Luo Zeng bertanya. "Papan nama di setiap lantai menara Sin berbeda. Papan nama di tangan Anda adalah milik pelat nama pertama. Jika Anda memenuhi syarat untuk masuk ke level berikutnya, Anda harus mengubahnya. Anda akan tahu kapan Anda masuk." Mai Fair tertawa. Setelah memeriksa papan nama, kedua raksasa itu membuka pintu besar untuk Luo Zeng, dan Luo Zeng akhirnya melangkah ke lantai pertama menara dosa. Ketika Luo Zeng memasuki menara dosa, sepertinya dia memasuki istana besar. Setelah melewati koridor sempit, ada platform besar di jalan,
dan sekarang ada dua makhluk hidup di platform tersebut. Saling membunuh, adegannya sangat panas. Di sekitar peron, ada banyak orang di keramaian. Sebagian besar prajurit di sini sama dengan Luo Zeng. Prajurit yang terbunuh di peron juga merupakan pejuang perang. Bisakah Anda mulai dengan menara dosa? Luo Zeng bertanya. Feir mengangguk. Bisa dikatakan, atau menara dosa bisa dimulai di medan perang. Sebenarnya, tidak begitu banyak menara dosa yang merupakan tempat kultivasi, melainkan tanah pertempuran. Inilah benua naga laut. Mikrokosmos dari semua ras. Semua sumber daya budidaya didasarkan pada interaksi pertempuran, dan yang terkuat yang tumbuh dari menara dosa adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Kekuatan orang-orang ini hanya prajurit. Mengapa orang yang bertanggung jawab atas pendaftaran selalu menasihati saya untuk tidak memasuki menara dosa? Luo Zeng memperhatikan bahwa tidak peduli apakah itu di medan perang atau prajurit di bawah medan perang, itu benar-benar hebat. Beberapa dari mereka adalah pejuang dan hampir tidak ada perang. Karena Anda adalah ras manusia, Mai Fair tersenyum. Ini normal. Para prajurit ran umumnya lemah. Ketika saya adalah seorang pejuang, saya memasuki menara dosa, tetapi tidak ada suku yang akan menyarankan saya untuk tidak masuk dosa. Menara. Mata Luo Zeng sedikit berkedip, dan Teran melemah hingga titik ini. Pertempuran di medan perang mendekati akhir. Itu adalah Mozu yang melawan ORC pendek tapi sangat kuat. Kedua makhluk ini semuanya mengambil jalan untuk memurnikan tubuh. Di bawah letusan dinasti Yuan, mereka semua sulit untuk menang. Setiap kali ada tabrakan, akan ada teriakan nyaring dari penonton, dan kedua makhluk itu sepertinya akan membunuh match mereka, bertarung dengan cara yang paling brutal. Pada akhirnya, prajurit iblis masih sedikit lebih baik. Di bawah siku yang keras, ORC tertegun dan kemudian meraih tubuh ORC dan menarik kepalanya ke bawah. Percikan darah seperti air mancur dan tersebar di medan perang. Penonton sepertinya sudah terbiasa dengan itu semua, darah sepertinya membuat mereka lebih heboh, semua orang berteriak, batin. Ina. Ina. Yingna, seharusnya menjadi nama prajurit iblis. Dia melambaikan tangannya dengan kepala ORC dan menggeram. Siapa lagi yang berani menantangku? Tantang aku Mozu. Anda adalah ras yang lebih rendah. Penonton tiba-tiba mendidih di atas panggung, di satu sisi, sorak-sorai orang-orang Mozu, dan di sisi lain, raungan ras lain. Luo Zeng tidak menanggapi provokasi tingkat rendah ini, tetapi dia menyadari bahwa darah di medan perang dengan cepat menghilang. Bagaimana kabarnya? Wajah Luo Zeng menunjukkan warna yang aneh. Lihat tampilan keraguan Luo Zeng. Tampaknya itu sepenuhnya merupakan ekspektasi Mai Fair. Dia tersenyum dan menjelaskan, menara dosa adalah menara yang sangat aneh. Sepertinya memiliki kehidupan dan dapat menyerap segalanya. Semuanya terserap. Wajah Luo Zeng semakin bingung. Ya, apakah itu darah atau apapun, selama tidak bernyawa, itu akan diserap oleh menara. Kalau terlalu lama dilempar senjata ke tanah pasti akan terserap, jelas Mai Fair. Titik. Bahkan senjata bisa diserap, Luo Zeng berkata dengan takjub. Feir mengangguk. Hal-hal yang tidak memiliki kehidupan, akan diserap setelah masa hening. Jika jiwa setelah kematian tidak dirawat, mereka akan diserap oleh menara untuk jangka waktu tertentu. Masih terlambat untuk menghela nafas, itu tiba-tiba memadatkan cahaya putih susu di medan perang, menembak ke papan nama dada orang-orang Mozu. Meskipun Luo Zeng tidak tahu apa itu cahayanya, Luo Zeng dapat merasakan energi yang sangat murni yang terkandung di dalamnya. Tampaknya ia memiliki ketertarikan yang besar pada dirinya sendiri. Dia memiliki naluri untuk merampok energi dan memurnikannya. Bahan kimia. Apa itu? Luo Zeng bertanya. Pahala yang diberikan oleh menara dosa, kita menyebutnya cahaya ciptaan, dan kita bisa mendapatkan sebagian dari cahaya ciptaan di medan perang. Semakin kuat lawannya, semakin banyak cahaya yang dimilikinya. Mai Fair berkata dengan lemah, meskipun dugaan ini belum dikonfirmasi, makhluk di benua Hailong pada umumnya percaya bahwa hal-hal yang diam-diam diserap oleh menara dosa sebenarnya diubah menjadi cahaya penciptaan, digunakan untuk memberi penghargaan kepada para pemenang.
terang penciptaan. Luo Zeng tidak melihat cahaya penciptaan. Di Senglong Tai, Luo Zeng telah memperoleh banyak cahaya ciptaan, karena Senglong Tai mengumpulkan cahaya ciptaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan diserap oleh Luo Zeng, dan kemudian perbaikan Luo Zeng berlangsung cepat. Memperbaiki. Namun, cahaya ciptaan di depan kita tampaknya agak berbeda dari cahaya ciptaan di Menara Naga. Cahaya ciptaan tidak langsung masuk ke dalam tubuh, tetapi masuk ke papan nama. King Long juga menemukan masalah di dalamnya, dan tersenyum di benak Luo Zeng. Memang benar bahwa cahaya ciptaan dan cahaya ciptaan keluarga naga sejatiku sebenarnya sama. Cahaya ciptaan di Senglong Tai bisa langsung naik, cahaya putih di Menara Dosa ini bisa dianggap sebagai cahaya ciptaan, tapi harus dimurnikan. Ternyata, hingga saat ini, Luo Zeng Cai memahami mengapa para dewa di daratan utama laut sangat mementingkan Menara Dosa. Memang tidak lambat untuk berkultivasi di Senglong Tai, dan kecepatan peningkatannya tidak lambat, tetapi cahaya pengembangan Senglong Tai membutuhkan akumulasi jangka panjang. Sama seperti Luo Zeng yang pertama kali masuk ke Tanglong Tai, itu hampir menjadi ciptaan naga. Penyerapan cahayanya hampir sama, dan jumlah cahaya yang bisa didapat oleh orang di belakang jauh lebih sedikit. Di Menara Dosa ini, selama Anda mengalahkan lawan, Anda bisa terus mendapatkan cahaya penciptaan, dan mencapai efek peningkatan dan kultivasi yang cepat. Selama Anda mengendalikan Menara Dosa ini, ada tempat suci kultivasi super yang setara dengan ras Anda sendiri. Namun, kelompok etnis di benua Dewa Laut, bersama dengan keberadaan tanah terkutuk, orang-orang terkuat di daratan tidak dapat memasuki Menara Dosa, sehingga sejauh ini tidak ada kelompok etnis yang dapat mengontrol Menara Dosa, jadi daratan telah dalam keadaan kacau. Itu juga karena keberadaan Menara Dosa, selalu ada satu jenius di setiap ras, yang mengarah pada fakta bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini. Luo Zeng sedang menganalisis masalahnya. Pada saat ini, dia menggeram dalam lingkaran seperti prajurit iblis bernama Batin di medan perang. Batin masih berusaha menantang hari ini, siapa yang berani datang. Batin adalah kemenangan beruntun 6 pertandingan hari ini. Naik sudah mati, siapa yang berani naik? Orang-orang yang mempesona itu mundur. Diperkirakan tidak ada yang berani menantang. Orang-orang yang hidup di panggung penonton memiliki banyak argumen. Meski Yingna terus menggeram, tidak ada yang masih mengejarnya. Saat ini, tatapan Yingna tiba-tiba berpindah ke medan perang dan menatap Luo Zeng. Prajurit manusia. Haha, apakah manusia berani memasuki Menara Dosa setelah mereka mencapai pangkat prajurit? Kapan? Apakah para pejuang ras memasuki Menara Dosa? Setelah ucapan Yingna, semua mata jiwa terkonsentrasi pada Luo Zeng. Ras manusia tidak tinggi di daratan Dewa Laut, dan kekuatannya dianggap relatif lemah. Hati ungu yang terkenal dan tempat suci juga didukung oleh monster tua yang mempesona dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang titik di mana hijau dan kuning tidak terhubung. Setelah monster tua itu jatuh, status tanah suci hati ungu juga dalam bahaya. Di benua Poseidon, Menara Dosa hampir menjadi medan pertempuran. Teran juga mengirim banyak jenius Teran ke Menara Dosa setiap tahun untuk berlatih. Namun, setelah berlatih berperang, mereka akan memasuki Menara Dosa dan perang Teran. Sangat jarang di Menara Dosa. Prajurit iblis. Mata Luo Zeng bersinar dan wajahnya menunjukkan senyuman tipis. Dia tidak berniat untuk memulai hari ini. Pertama memasuki Menara Dosa, dia ingin mencari tahu situasi di sini dan kemudian berkata, tetapi tidak menyangka bahwa dia baru saja masuk, dia benar-benar ditatap. Apakah Anda memiliki keberanian untuk tampil? Prajurit manusia. Yingna menggeram, biarkan aku merobek lehermu. Orang-orang Mozu sedang mengincarmu, Mai Fire mengingatkan, wajahnya masih menggantung dengan senyuman yang tenang. Tugasnya adalah menatap Luo Zeng, dan menunggu hingga kedatangan Mei Daron untuk memecahkan rahasia Luo Zengjian. Namun, dikejar oleh 3 perang Mozu sejauh lebih dari 1000 mil, bahkan jika diubah menjadi Fei, itu tidak dapat dilakukan, jadi meskipun Luo Zeng pergi ke medan perang, Fei tidak khawatir. Karena ini masalahnya. Luo Zeng mengambil waktu sejenak untuk menggerakkan pergelangan tangannya,
lalu menginjak tangga dan memulai medan perang. Anak Teran telah muncul. Hahaha, bukankah orang-orang Teran semuanya pengecut? Saya pikir, sudah berapa tahun Anda tidak melihat prajurit Teran memulai medan perang? Batin, merobek lehernya, memakannya, daging Teran sangat enak. Semua makhluk berpikir bahwa ini adalah perbedaan kekuatan yang besar, jadi mereka mengharapkan Yingna untuk membunuh Luo Zeng. Faktanya, suasana Menara Dosa selalu demikian. Dari saat lahir, pembunuhan dan kematian adalah melodi utama di sini. Kamu benar-benar berani menginjakan kaki di medan perang, yang membuatku sangat terkejut. Yingnai menjilat lidahnya. Sepertinya umat manusia bukan hanya pengecut, tapi juga babi bodoh. Hahaha. Tingkat provokasi ini tidak ada artinya bagi Luo Zeng. Penampilannya tidak berubah, hanya pandangan samar ke prajurit Mozu di depannya, seolah-olah sedang melihat orang mati. Yingnai sangat tidak menyukai tatapan seperti ini. Sepertinya dia adalah orang yang sudah lama berada di posisi atas. Menatap dirinya sendiri, dia tidak tahu mengapa Luo Zeng memiliki momentum seperti ini. Karena Anda tidak menyukainya, Anda harus menghancurkannya. Ini adalah aturan perilaku Yingna. Mati, anak manusia, gunakan berkabung untuk menceritakan rasa sakitmu. Yingna meraung, dan tubuh kecoa tiba-tiba muncul. Sepertinya itu seperti binatang buas, bergegas ke Luo Zeng. Tidak semua Teran, mereka pengecut. Luo Zeng berkata dengan lemah. Yingna lalu dari pelari cepat mengulurkan satu jari. Pada saat Yingna bergegas ke dirinya sendiri, tangan Luo Zeng tiba-tiba bergerak, dan 10 jarinya tiba-tiba menunjuk ke kepala Yingnai. Bentak. Sosok Luo Zeng sedikit di satu sisi, menghindari tubuh besar Yingnai, dan dia hanya bergerak satu langkah dalam keseluruhan proses. Semua orang melihat bahwa kepala Ina berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap, dan tubuh tanpa kepala itu berlari keluar beberapa langkah, lalu terhempas ke tanah. Di atas panggung penonton yang semula berisik, saat itu hening. Faktanya, pembunuhan berdarah ini terjadi setiap hari di Menara Dosa, dan disparitas kekuasaan sering dipentaskan. Yang mengejutkan makhluk-makhluk ini bukanlah karena Luo Zeng membunuh Yingna, tetapi karena Luo Zeng adalah manusia. Ada juga banyak orang jenius di antara manusia, jika tidak mungkin masuk dalam 13 suku besar. Tapi kelemahan pejuang manusia hampir terkenal. Oleh karena itu, orang-orang yang mengirim menara penuh dosa dari hati ungu ke Menara Dosa, hampir semuanya diratakan. Adapun prajurit Teran, mereka dikirim untuk mati. Namun, pejuang 7 tingkat dari ras manusia ini bahkan telah membunuh seorang prajurit iblis dengan satu jari. Ini membuat semua makhluk sangat terkejut. Setelah pemandangan terdiam beberapa saat, semua makhluk mulai berbisik. Darah para prajurit Mozu sedikit terbenam di platform, cahaya putih susu tiba-tiba muncul di platform, dan kemudian ditembakkan di papan nama Luo Zeng. Papan nama logam biasa asli ini diisi dengan cahaya kerasi dan terasa berat. Scorpio Immortal mengatakan itu bagus. Menara Dosa memang tempat yang bagus untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Namun, jika Anda ingin memasuki bagian bawah Menara Dosa, saya khawatir itu tidak mudah, berdiri di medan perang. Luo Zeng berpikir secara diam-diam. Sama seperti Luo Zeng yang baru saja ingin turun ke medan perang, ada sosok kekar lainnya di medan perang. Nak, jika kamu menang, kamu ingin pergi? Di belakang Luo Zeng adalah prajurit Mozu Orde ke-9 yang mengenakan baju besi merah dan memegang kapak dewa. Penampilannya dingin, dan dia ingin memakan ekspresi Luo Zeng. Di Menara Dosa, setiap ras berada dalam kelompok, sehingga dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan untuk memonopoli sumber daya di menara kejahatan. Jika seorang jenius muncul dalam ras tertentu, ras itu pasti akan mengirim elit untuk membunuh jenius itu. Menara Dosa seperti dunia yang semakin cepat. Ini adalah tanah jenius. Jika tidak ditampung, selama bakatnya cukup untuk mempesona, maka kecepatan naiknya harus secepat komet. Pertunjukan pertama masuknya Luo Zeng ke Menara Dosa tidak mengejutkan. Dan Mozu, di Menara Dosa, milik 3 kekuatan teratas, di mana Anda akan membiarkan Luo Zeng?
Luo Zheng telah mencapai tepi medan perang, mendengar provokasi orang-orang Mozu, dan baru saja melangkah keluar dan mengambilnya kembali. Meskipun Luo Zheng juga tahu bahwa cahaya penciptaan menara berdosa ini agak berbeda dari cahaya penciptaan Seng Long Tai, setiap ras memiliki hukum rahasianya sendiri, tetapi karena cahaya penciptaan di menara dosa juga dapat ditingkatkan, berapa banyak yang diterima Luo Zheng secara alami. Terlebih lagi, arogansi sama pentingnya bagi Luo Zheng. Sejak memasuki daratan Dewa Laut, Luo Zheng telah membunuh puluhan iblis dan mengumpulkan banyak kemarahan. Tubuh tercekik dari Mozu yang baru saja dibunuh, yang disebut Yingna, bahkan lebih kuat. Ini adalah saat yang tepat bagi Luo Zheng untuk mengumpulkan sesak napas. Roda hidup dan mati Wan Yu memang merupakan metode yang sangat kuat, tetapi Luo Zheng sekarang hanya dapat menggunakan putaran pembunuh pertama di bawah kekurangan sesak napas. Jika Anda ingin terus berlatih, Anda membutuhkan lebih banyak kesombongan. Di masa lalu, Luo Zheng tidak memiliki banyak kesempatan untuk marah. Karena Anda bisa mendapatkan mencekik dan cahaya penciptaan pada saat yang sama, mengapa tidak membiarkan Luo Zheng? Luo Zheng berbalik dan tersenyum kecil. Tentu saja, kamu tidak bisa pergi. Prajurit Mozu Orde ke-9 tertawa terbahak-bahak. Bagus, namaku. Aku tidak tertarik untuk mengetahui namamu. Senyum Luo Zheng menyatu. Mengapa? Reaksi otak para pejuang Mozu selalu agak lambat. Karena kamu akan segera mati. Ketika suara Luo Zheng jatuh, tubuh Kalajengking tiba-tiba pecah, dan sosok itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Kepala prajurit Mozu itu lambat, tetapi keterampilannya tidak lambat. Setelah mengetahui bahwa Luo Zheng tiba-tiba menghilang, ia segera mengangkat kapak raksasa di tangannya. Namun, kapak raksasa itu hanya mengangkat setengahnya. Bagian depan Luo Zheng sudah dibombardir dengan satu tembakan. Dia langsung berjongkok di tengah kapak raksasa. Kekuatan pukulan ini digunakan untuk 9 poin, dan dia tidak meminjam kekuatan skala naga. Tapi cukup untuk menekuk kapak besar. Kapak raksasa melengkung itu berbalik dan berbalik ke arah para prajurit Mozu. Meskipun otot-otot para prajurit Mozu membengkak dan ingin menahan tekanan dengan kekuatan besar, itu adalah latihan yang sia-sia. Luo Zheng, pukulan ini bukan pejuang yang harus dilawan, jika perang akan hampir sama. Menggaruk. Di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa, kerangka Mozu yang berdiri di tubuh dihancurkan oleh Luo Zheng, dan kemudian pukulan belakang Luo Zheng adalah jari, sekali lagi di kepala prajurit iblis. Hei! Darah coklat mekar di medan perang, dan dengan cepat diserap oleh platform medan perang. Sekali lagi, adegan memasuki keadaan hening. Jika Luo Zheng pertama mengalahkan Yingna, karena keterampilan dan kecepatan, pembunuhan kedua prajurit Mozu tingkat ke-9 benar-benar penindasan kekuatan. Banyak jiwa belum merespons saat ini. Mengapa kekuatan manusia bisa menekan Mozu? Mozu adalah ras yang kuat di benua Poseidon. Kekuatan murni mungkin tidak sebesar raksasa, tetapi Mozu lebih seimbang daripada raksasa. Saya takut saya hanya akan kalah dari malam iblis. Dan manusia tidak pernah menjadi ras yang terkenal akan kekuatannya. Tapi kenapa kekuatan anak manusia ini besar? Ini hanya prajurit tingkat ke-7 dari Teran, tetapi telah menekan prajurit tingkat ke-9 dari Mozu. Manusia ini sebaiknya tidak memprovokasi. Kamu harus membunuhnya. Jika dia memasuki beberapa lapisan menara dosa berikutnya, begitu dia tumbuh dewasa, saya khawatir manusia akan memiliki satu kursi lagi. Ada banyak alieners di antara makhluk-makhluk dari berbagai ras di tribun. Makhluk-makhluk ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran daripada di medan perang, tetapi mereka terus mengumpulkan kecerdasan, merekam para genius dari ras lain, kemudian melaporkannya, dan kemudian menemukan cara untuk menghapus para genius ini. Setelah 2 pembunuhan, tidak ada yang berani menantang Luo Zheng. Pada saat ini, tidak ada yang berani mengejeknya dari ras manusia. Ini selalu terjadi di dunia. Setelah kekuatan Anda melebihi perkiraan orang-orang, mereka harus memeriksa kembali Anda. Mungkin makhluk-makhluk ini akan menyiapkan lebih banyak konspirasi untuk berurusan dengan Luo Zheng. Tapi setidaknya, mati mereka harus menghadap Luo Zheng.
Setelah berjalan di medan perang, Feir tersenyum dan berkata, saya akan membawa Anda untuk mendaftarkan poin. Menara Dosa bisa lebih dari itu, inti dari keseluruhan Sin Tower memang medan perang, karena selain medan perang, dibangun fasilitas yang sangat lengkap di sekitar medan perang. Di bawah kepemimpinan Mai Fire, Luo Zheng dengan cepat menemukan tempat untuk bertukar poin. Dalam 2 pertandingan, hadiah Luo Zheng adalah batu supernatural dan 20 poin integral. Apa yang bisa saya lakukan? Luo Zheng bertanya. Feir tersenyum kecil, bisa melakukan semua yang ingin kulakukan. Semua fasilitas di Menara Dosa sangat lengkap. Poin dapat digunakan untuk menyewa ruang rahasia. Mereka juga bisa digunakan untuk menghambur-hamburkan, bahkan mendapatkan berbagai informasi dan bertukar cepat. Luo Zheng baru saja menebus poin, dan ada 2 pria dan 1 wanita di kepala, 3 suku. 3 perang teran akan melihat Luo Zheng benar-benar dengan gadis malam iblis, dengan warna aneh di wajahnya. Teran juga memiliki eliners di lantai pertama. Mereka baru saja mendapat berita dan buru-buru bergegas turun dari atas. Orang pertama memandang Luo Zheng dengan tatapan samar, wajahnya sedikit bangga dengan senyumnya. Kamu Luo Zheng? Saya mendengar bahwa Anda baru saja membunuh 2 prajurit Mozu di lantai pertama. Ya, mari kita melakukan perjalanan. Tanda seru Luo Zheng tidak memiliki terlalu banyak kecelakaan bagi mereka untuk mengetahui nama mereka, tetapi Luo Zheng tidak menyukai nada bicara orang itu, tetapi menatap orang itu dengan acuh tak acuh, lalu berkata kepada Mai Fire, terus bawa saya ke tempat lain untuk melihat-lihat. Melihat bahwa Luo Zheng benar-benar mengabaikan dirinya sendiri, wajah orang itu menunjukkan makna marah, dan kemudian berkata dengan dingin, nama saya Xing Hui, dari hati ungu Tanah Suci. Karena Anda memilih untuk memasuki Menara Dosa, Anda harus memahami bahwa kemanusiaan kita harus saling berpegangan, jika tidak, Anda harus memilih dari jalan kedua. Luo Zheng samar-samar melirik prajurit Ran bernama Xing Hui. Kamu mengatakan bahwa umat manusia kita harus saling berpegangan. Saya mengerti bahwa ras yang sama harus seperti ini, tetapi kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memesan saya? Anda tanpa hati ungu dan tempat suci kami untuk melindungimu, kamu harus hidup selama 3 hari. Xing Hui marah. Dengan gagasan Xing Hui, dia secara pribadi melihat Luo Zheng dari tingkat atas cukup untuk memberinya wajah. Saya tidak mengharapkan ini, pria itu tidak menghargainya sama sekali, dan tidak menaruhnya di matanya. Aku seharusnya tidak ada hubungannya denganmu selama beberapa hari, kata Luo Zheng, dan dia tidak memandangnya. Dia langsung mengambil langkah, dan Mai Fire hanya menunjukkan senyum maaf lalu mengikutinya. Luo Zheng nanti. Setelah Luo Zheng pergi, Xing Hui masih terlihat marah. Anak ini. Namun, rekan Xing Hui lainnya mengeluh, mengapa Anda mengancamnya? Kekuatan orang ini memang sangat kuat. Jika Anda dapat tumbuh dengan cepat di Menara Dosa, Anda mungkin dapat memenangkan kursi dengan teran kami. Melihat anak ini, mengandalkan pejuang ras manusia. Xing Hui mencibir. Ketika kamu masih seorang pejuang, bisakah kamu mengalahkan prajurit iblis? Pada saat itu, kamu bahkan tidak berani masuk dengan Menara Dosa. Prajurit wanita lain berkata dengan dingin. Frost. Xing Hui masih ingin menjelaskan. Cukup, kata prajurit wanita yang memanggil Frost. Dia menggelengkan kepalanya. Pertama amati sebentar. Malam iblis sepertinya menunjuk padanya. Agaknya, anak ini tidak akan sebodoh itu. Tantang saja beberapa orang kuat yang tidak bisa dikalahkan. Setelah beberapa saat, saya pergi untuk berkomunikasi dengannya. Teran memperhatikan Luo Zheng, dan ras lain secara alami tidak ketinggalan. Di lapisan pertama Menara Dosa, berbagai gelombang gelap melonjak, dan berita tentang Luo Zheng menyebar di berbagai saluran. Selain Teran, tujuan yang diberikan oleh ras lain hampir seragam, yaitu Luo Zheng harus dibunuh. Meskipun gelombang gelap, Luo Zheng tidak takut berada di dalamnya. Menara Dosa adalah tempat yang relatif aman. Meskipun Menara Dosa tidak terpengaruh oleh tanah terkutuk, itu juga mengikuti seperangkat aturan di Menara Dosa. Kecuali di dalam medan perang, tempat lain dilarang keras untuk bertempur. Apakah itu perselisihan antara ras atau musuh besar hidup dan mati, itu harus diselesaikan di medan perang.
Ini adalah area aman di luar medan perang. Jika ada makhluk yang melanggar aturan dan bertarung di luar medan perang, mereka akan semua ras bergabung untuk mengejar. Sisi ini adalah ruang tamu, kata Mai Fair dengan sabar. Ada beberapa titik untuk ruang pelatihan di sini, tapi ini hanya ruang latihan yang paling umum, dan ada ruang pelatihan 1 hari. 100 poin untuk disewa sehari untuk berlatih di ruang rahasia. Luo Zeng sekarang hanya memenangkan 2 pertempuran, hanya 20 poin di tangan, jelas tidak cukup untuk menyewa ruang latihan seperti itu. Nah, laju alir waktu ruang latihan ini 10:1, kata Mai Fair. Laju aliran waktu? Alis Luo Zeng memilih 1. Ya, Mai Fair mengangguk. Kemampuan untuk mengubah kecepatan waktu di area tertentu hanya dapat dicapai oleh hukum waktu. Setelah awal penerimaan baptisan hukum, 9 prinsip dasar dipelajari di batas atas, tetapi hukum waktu masih kurang. Waktu adalah raja, ruang adalah rasa hormat. Kekuatan kedua hukum ini adalah hukum paling kuat di langit dan bumi. Keluarga urat naga tidak memiliki obelisk aturan waktu, mungkin karena urat naga tidak memiliki aturan waktu yang kuat, sehingga tidak dapat membuat obelisk aturan waktu. Ruang latihan semacam ini adalah kabar baik bagi Luo Zeng. Waktunya tidak banyak. Jika Anda mendapatkan poin yang cukup, Luo Zeng dapat memasuki ruang kultivasi ini untuk berlatih 1 hari, yang setara dengan 10 hari. Jika Anda tinggal di dalamnya selama 1 tahun, itu sama dengan 10 tahun kultivasi Luo Zeng di dunia luar, yang dapat sangat mempersingkat waktu kultivasi Luo Zeng. Tanda seru. Namun, Luo Zeng lebih peduli tentang hukum waktu. Kamu mengatakan bahwa ada berbagai latihan kultivasi di Menara Dosa, lalu apakah ada metode kultivasi tentang hukum waktu? Luo Zeng bertanya. Tentu saja, tapi, lapisan pertama tidak. Anda takut memasuki beberapa lapisan berikutnya, hanya untuk memiliki akses ke hal-hal ini, Fair tertawa. Luo Zeng mengangguk dan kemudian bertanya, bagaimana cara memasuki lapisan berikutnya? 100 poin, jawab Mai Fair sederhana dan cerah. 100 poin tidak sulit. Bagi Luo Zeng, kesulitan lapisan pertama tidak terlalu besar. Para prajurit bukanlah ancaman bagi Luo Zeng. Namun, Luo Zeng belum memasuki rencana tingkat selanjutnya, dia akan sepenuhnya terbiasa dengan aturan Menara Dosa, akan memasuki lapisan berikutnya. Meskipun Luo Zeng memiliki keyakinan pada kekuatannya sendiri, dia tidak lupa bahwa ada tingkat perang di Menara Dosa. Kekuatan Luo Zeng saat ini tidak dapat diatasi bahkan dalam menghadapi perang tingkat pertama, apalagi ada perang tingkat tinggi. Setelah menyewa kamar untuk kultivasi, Luo Zeng duduk dengan lututnya dan mengeluarkan papan nama di Menara Dosa. Papan nama ini terlihat biasa, tetapi menyerap cahaya ciptaan. Agaknya, itu berisi Luo. Misteri ketidakjelasan wajib militer. Setelah menyerap cahaya ciptaan, papan nama memancarkan kilau putih samar. Pada saat Luo Zeng menembakkan papan nama, cahaya penciptaan secara bertahap datang ke tubuh Luo Zeng. Cahaya ciptaan ini memberi Luo Zeng perasaan kenalan. Rahasia setiap ras berbeda, tetapi hal yang sama berlaku. Cahaya penciptaan mirip dengan cahaya penciptaan di naga. Sedikit cahaya penciptaan mengalir ke tubuh Luo Zeng, dan itu terus berkumpul di dantian Luo Zeng, dan elemen nyata dalam tubuh secara alami mulai beroperasi. Setelah periode pengalaman ini, Luo Zeng awalnya memiliki perasaan terobosan, meskipun Luo Zeng belum mendapatkan banyak cahaya, tetapi itu cukup untuk membuat Luo Zeng menerobos. Menurut prajurit 8 tingkat, menurut Dewa Laut Dewa, perbaikannya masih terlalu lambat. Kecuali Luo Zeng mencapai budidaya Panglima Perang dan mendapatkan warisan di bagian bawah Menara Dosa, ada kemungkinan untuk mengalahkan Cui Xie. Di roda transportasi udara, Cui Xie telah membuktikan bahwa transportasi udaranya tidak dapat dilihat sekilas. Dia selalu dapat menemukan seorang wanita dengan tubuh genital ungu untuk membuka akasia ajaib besar. Waktu terlalu mendesak bagi Luo Zeng. Memikirkan hal ini, Luo Zeng tiba-tiba bertanya, naga merah, sekarang Tao telah dibuka, kamu harus memenuhi janjimu. Luo Zeng tidak jelas apa artinya menjadi yang tertinggi. Tapi ini, bagaimanapun juga,
adalah latihan dari latihan naga yang sebenarnya. Teknik magis membuat keuntungan Luo Zeng luar biasa, apalagi para dewa suci yang dikatakan Cilong. Cilong tersenyum, aku tahu kamu belum melupakan anakmu. Tentu saja, aku tidak lupa. Setelah pembukaan platform Tao, Luo Zeng dikejar oleh Mozu sepanjang jalan, dan tidak ada kesempatan untuk berlatih. Faktanya, yang aku ajarkan padamu adalah seni bela diri tertinggi. Itu hanya seni bela diri tertinggi yang rusak. Tapi seni bela diri tertinggi adalah seni bela diri tertinggi. Bahkan seni bela diri yang tidak lengkap jauh lebih kuat daripada seni bela diri umum. Nada naga memiliki warna yang menyenangkan. Luo Zeng mengangguk. Dengar baik-baik, pintu ini disebut Star Wars, kata Cilong bangga. Oh, kata Luo Zeng dengan ekspresi kosong. Melihat penampilan Luo Zeng yang tenang, sepertinya ada ketidakseimbangan di hati Cilong. Anak ini sama sekali tidak mengerti arti dari 4 kata ini. Pertempuran bintang ini dapat menggabungkan kekuatan bintang ke dalam tubuh dan menggunakannya untuk dirimu sendiri. Semakin banyak bintang yang termotivasi, semakin kuat ontologinya, kekuatan Nak Xing Chen, untuk digunakan sendiri. Luo Zeng Yi menatap matanya. Setelah Luo Zeng menggunakan matahari, bulan, dan bintang untuk melihat bintang-bintang, kekuatan Yuan nyata dari bintang-bintang tersembunyi itu mengerikan, tetapi bagaimanapun juga, itu bukan kekuatan nyata dari bintang-bintang, tetapi saya tidak pernah memikirkannya. Di dalam dunia, ada praktik seperti itu, yang secara langsung dapat memotivasi kekuatan bintang-bintang. Sebenarnya, Star Wars hanya dapat menggunakan semua kekuatan setelah membuka Sentai Jiuxing, tetapi Anda telah membuka Bai Hui Tai, tetapi Anda sudah dapat mempraktikannya, kata naga merah. Tapi aku masih ingin mengingatkanmu. Meskipun Star Wars adalah dewa tertinggi, tetapi bagaimanapun, itu adalah sampah, hanya bagian atas, Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan terbesar setelah berlatih di kemacetan. Di masa depan, naga merah mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat jauh bagi Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng berada di menara dosa. Secara alami, dia harus mengerahkan segala care untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia tidak bisa membuat pikiran lain, bahkan jika itu adalah kehancuran. Luo Zeng juga memiliki manfaat besar. Tingkat pertama Star Wars adalah untuk memotivasi bintang-bintang, selama mereka dapat menyalakan satu di bintang-bintang, kata naga merah. Luo Zeng mendongak dan berkata, bintang surgawi? Di mana bintang-bintang di ruang rahasia ini? Lupakan untuk mengatakan, bintang-bintang dan pertempuran harus dibudidayakan di malam berbintang. Tidak boleh ada kultivasi di sini, Cilang tersenyum. Luo Zeng memutar matanya dan akhirnya meninggalkan ruang kultivasi. Mai Fire telah menunggu di luar, tampaknya takut Luo Zeng melarikan diri. Melihat Luo Zeng keluar dari kamar rahasia, mata Mai Fire berbinar, terobosan. Luo Zeng mengangguk. Apakah kamu masih di medan perang? Tanya Mai Fire lagi. Sekarang, pertama, Luo Zeng bermaksud untuk melihat keluar menara dosa, menurut metode naga merah, untuk melihat apakah dia dapat memotivasi kekuatan bintang-bintang. Ya, beberapa saat yang lalu, sudah ada beberapa orang yang menunggumu. Suara Mai Fire baru saja jatuh, dan bagian depan Luo Zeng diblokir oleh 6 atau 7 orang Mozu. Tubuh tinggi orang-orang Mozu hampir sepenuhnya memblokir persimpangan, dan tidak membiarkan Luo Zeng lewat. Anak teran, saya tidak punya waktu. Prajurit Mozu belum membuka mulutnya, dan Luo Zeng menolak. Tidak ada waktu? Kamu tidak punya hak untuk memilih, hehe. Salah satu Mozu mencibir. Mata Luo Zeng berkedip. Apakah kamu akan mulai dari sini? Mereka tidak berani, tetapi mereka tidak bisa membiarkanmu pergi, kata Feir di belakangnya. Dia melihat lebih banyak hal semacam ini. Berkelahi di area aman tidak diperbolehkan di menara dosa, tetapi ada banyak loop dalam aturan ini. Yang paling umum adalah mengirim pembunuh yang mematikan. Bagaimanapun, yang terbunuh hanya atas namanya sendiri. Terlepas dari apakah pembunuhan itu berhasil atau tidak, yang terbunuh adalah orang mati. Secara alami, dia tidak akan takut pada semua ras untuk bertarung bersama. Tetapi jika Anda menggantikan seorang jenius dari ras lain, nyawa orang yang terbunuh sangat berharga.
Hampir setiap ras memiliki pasukan yang didedikasikan untuk pembunuhan untuk menghilangkan kejeniusan ras yang bermusuhan. Hanya saja kinerja Luo Zheng tidak perlu menggunakan orang mati. Metode kedua, yang merupakan metode terendah, adalah provokasi. Jika provokasi tidak berhasil, maka Anda dapat melakukannya sedikit lagi, yaitu memblokir jalan. Meskipun menara dosa sangat luas, ruang tamu terbagi menjadi jalan yang tidak luas. Tubuh orang-orang Mozu tinggi dan hampir bisa berdiri di langit-langit, dan hampir menghalangi jalan. Jika mereka tidak setuju dengan tantangan satu sama lain, orang-orang Mozu ini seperti bajingan, dan jalan diblokir. Ini tidak masuk akal, tetapi bagaimanapun juga tidak dilakukan. Melihat sekelompok orang iblis ini seperti bukit, Luo Zheng memutar matanya. Orang-orang ini untuk memaksa diri mereka bermain, itu benar-benar tidak berguna, itu terlalu nakal. Terlebih lagi, itu hanya sekelompok prajurit iblis. Ini bukan cara untuk menemukan kematian. Dia samar-samar melihat sekeliling dalam lingkaran Mozu ini, dan berencana untuk menerima tantangan mereka. Karena dia ingin memberikan cahayanya sendiri, Luo Zheng tidak dapat menemukan alasan untuk penolakan. Pada saat ini, seorang pria Mozu hitam putih muncul di belakang para pejuang Mozu ini. Tubuh Mozu lebih kecil dari orang Mozu lainnya. Matanya berbinar dingin dan tajam, dan matanya menyapu wajahnya, bahkan memberinya perasaan disilangkan oleh pisau tajam. Tanda seru. Orang-orang Mozu hanyalah panglima perang, dan mereka dapat memberikan tekanan yang begitu kuat. Luo Zheng juga mengungkapkan warna yang aneh. Ayo lepaskan, perang Mozu akan berkata dengan dingin. Orang-orang iblis ketat yang menghalangi jalan melihat prajurit iblis di belakang mereka, dan wajah mereka menunjukkan dua ekspresi, ketakutan dan kekaguman. Itu adalah penjaga bulan. Lepaskan, jangan dorong aku, pertahankan orang dewasa, tolong terima doa. Prajurit Mozu ini dengan cepat membiarkan jalan, jadi Luo Zheng langsung menghadapi prajurit Mozu yang kurus dan lemah. Mendengar bahwa orang-orang Mozu berkata, Luo Zheng sudah tahu namanya Yuoshou. Bulan telah berkembang sebelum badai, dan mata dingin tetap tertuju pada Luo Zheng. Meskipun kamu milik ras manusia, kamu bukan seorang prajurit umum. Apa hubungannya ini denganmu? Luo Zheng tidak takut, menatap bulan dan bertanya. Iblisku tidak hanya menginginkan hidupmu, para raksasa, para ORC, dan... Tatapan Yuoshou jatuh pada anak Filipina di belakang tubuh Luo Zheng, mengungkapkan warna yang aneh, dan segera berkata, keluarga malam iblis, juga menginginkan hidupmu, kami memiliki lusinan care untuk membunuhmu, tetapi saya pikir care terbaik adalah menyelesaikan Anda di medan perang. Saya menunggu Anda di lantai 10, saya harap Anda tidak melarikan diri atau telah menyusut di sini. Ketika dia mendengar penjaga bulan, Luo Zheng tiba-tiba tertawa dan tertawa. Ketika senyumnya terkumpul, dia perlahan berkata, saya datang ke menara dosa. Tujuannya tentu saja untuk masuk ke level yang lebih tinggi. Adapun beberapa lapisan pertama, saya menunggu saya. Hubungan, jangan beritahu saya secara khusus, karena kekuatan Anda tidak layak untuk diingat. Kata-kata Luo Zheng, sehingga wajah banyak orang Mozu tiba-tiba berubah. Penjaga bulan hanyalah perbaikan prajurit, tetapi posisinya di antara Mozu lebih tinggi daripada banyak perang. Mozu memiliki dua tempat suci besar di daratan Dewa Laut, satu disebut Tanah Suci Api, yang lain disebut Tanah Suci Teror, dan bulan adalah jenius terkuat di antara Tanah Suci. Pergi dengan jenius lainnya di Tanah Suci. Inilah sebabnya mengapa banyak orang Mozu melihat penjaga bulan begitu hormat. Dengan bakat bulan, diperkirakan akan memakan waktu lama untuk melangkah ke puncak menara dosa dan membantu Mozu mendapatkan tempat duduk baru. Di mata banyak orang Mozu, orang dewasa Munsou datang ke sini untuk menyatakan perang terhadap Luo Zheng, yang benar-benar ribut, membunuh ayam dan menggunakan pisau ternak. Jangan katakan bahwa seorang pejuang manusia kecil, bahkan jika itu adalah perang manusia, tidak perlu menjaga orang dewasa sendirian. Awalnya, banyak orang Mozu bingung tentang ini. Oleh karena itu, ketika orang dewasa yang membela secara pribadi menyatakan perang terhadap Luo Zheng, kekuatan Luo Zheng meningkat tanpa batas di hati banyak orang Mozu.
Tampaknya prajurit manusia ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa Luo Zeng bahkan lebih merajalela dari yang mereka kira. Tampaknya tidak ada penangkap mata di mata. Banyak orang Mozu memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Anak manusia, kamu. Sebelum banyak orang Mozu siap untuk mulai mengaum, Yuoshou mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Dia berkata kepada Luo Zeng dengan samar, "Ya, sangat sedikit orang di Teran yang memiliki keputusasaan seperti itu, saya berharap dapat bersama Anda berkelahi." Setelah berbicara, bulan terus berputar dan pergi, tetapi ketika dia pergi, dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Dia berkata kepada orang-orang Mozu di sekitarnya, "Kamu tidak boleh menyia-nyiakan hidupmu untuk menantang Luo Zeng, biarkan dia berpromosi dengan bebas." Sama seperti orang-orang Mozu, Yuoshou sangat akrab dengan rekan senegaranya, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka tidak, mereka sering tidak dapat membantu provokasi Luo Zeng untuk mati. Menurut informasi yang dipegang oleh Yuoshou, prajurit itu tidak bisa menjadi lawan Luo Zeng, dan dia bergegas ke tempat pertarungan melawan Luo Zeng, tetapi dia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Tapi bulan menjaga orang dewasa. Seorang prajurit iblis menunjukkan ekspresi tidak puas di wajahnya. Dahi bulan berkerut. Tubuh prajurit iblis tiba-tiba bergetar, dan kemudian gemetar dan menjawab, "Ya, maaf." Yuoshou menggelengkan kepalanya lalu berbalik dan pergi. Banyak orang Mozu masih marah dan berteriak pada Luo Zeng, tetapi karena perintah orang dewasa, mereka tidak berani menyia-nyiakan jalan. Dari awal hingga akhir, Luo Zeng masih penuh dengan ketidakpedulian, dan dia juga berjalan keluar setelah penjaga bulan pergi. Mai Fire masih di belakang, tetapi dia takut Luo Zeng melarikan diri. Apa artinya dipromosikan secara bebas? Luo Zeng bertanya. Mai Fire sudah bersiap untuk menjawab pertanyaan ini, dan tersenyum kecil. Dua lesung pipit sempurna di wajahnya terungkap. Tingkat menara dosa berikutnya diperlukan, tetapi beberapa jiwa memasuki menara dosa. Jika kekuatannya terlalu kuat, itu akan menghasilkan bidang kosong. Lapangan kosongnya kekuatannya terlalu kuat, tidak ada yang berani menantang, sehingga jiwa tidak bisa mendapatkan poin, tidak bisa mendapatkan poin 100 poin, Anda tidak dapat memenuhi syarat untuk masuk ke level berikutnya, lanjut Mai Fire, jadi itu akan menjadi aturan promosi gratis. Jika makhluk tidak berhasil dalam 3 hari, dan mendapat 3 bidang kosong, seseorang akan merekamnya dan Anda akan memenuhi syarat untuk tingkat berikutnya tanpa poin. Luo Zeng mengangguk. Ternyata, bahkan jika ras-ras ini bersatu untuk membuat aturan, aturan itu sendiri membutuhkan rasionalitas tertentu. Jika orang kuat dari ras tertentu memasuki menara dosa dan berkultivasi, yang kuat terlalu kuat, dan tidak ada ras yang mau keluar, saya takut seumur hidup tidak bisa masuk ke lapisan berikutnya. Kebebasan untuk mempromosikan alam adalah untuk menebus kekurangan ini. Pergi jauh-jauh, setelah medan perang, masih ada pertempuran sengit di medan perang. Tidak ada siang atau malam di menara dosa. Bagi banyak jiwa, hidup relatif monoton. Selain hidup dan mati, itu adalah pertempuran dan kultivasi. Karena tekanan yang kuat, berbagai layanan khusus juga telah dikembangkan di sekitar menara dosa. Segala macam hal aneh di seluruh Poseidon ada di sini, tidak hanya melalui poin, tetapi juga Yuan Shi terbaik. Umum. Setelah melewati medan perang, Luo Zeng berjalan keluar dari menara dosa. Luo Zeng menatap ke langit. Pada saat ini, bulan menggantung tinggi dan langit sudah penuh bintang. Melihat Filipina yang ada di belakangnya, Luo Zeng menatapnya dengan samar. Wanita ini memberi dirinya banyak bantuan, tetapi dia tidak bisa menjaga dirinya di belakangnya karena malam iblis pedang. Sama dengan dia sekarang perlu berlatih. Kepribadian Mai Fire sangat sensitif. Luo Zeng hanya melihat. Dia memahaminya dalam sekejap. Dia mengungkapkan senyum elegan dan menjaga jarak dari Luo Zeng. Dia tidak ingin mengerti segalanya tentang Luo Zeng, tetapi berita tentang Wang terlalu penting, jadi seperti itu. Setelah Luo Zeng dan Feir membuka jarak tertentu, mereka menemukan tempat terpencil untuk duduk dan melihat ke langit.
Bintang-bintang bertatahkan di langit malam, dan mereka terhubung satu sama lain dalam sepotong perak. Latihan malam ini tanpa awan, penglihatannya sangat bagus. Sekarang, bisakah kamu mulai? Luo Zeng bertanya. Ya, sangat cocok untuk berlatih Star Wars, jawab Cilong. Suara naga merah baru saja jatuh, dan ada banyak karakter misterius di benak Luo Zeng, dan beberapa informasi lainnya. Meskipun Star Wars tidak lengkap di bagian bawah, bagian atas memiliki garis besar Star Battle. Langkah pertama dari garis besar umum adalah untuk memotivasi bintang-bintang. Semuanya sulit pada awalnya, dan paling sulit untuk memotivasi bintang pertama. Saya tidak berharap Anda berhasil untuk pertama kalinya, tetapi Anda dapat mencobanya terlebih dahulu, kata naga merah dengan lemah. Tidak ada yang suci, bagaimana bisa begitu mudah mengolahnya? Ketika Cilong mendapatkan Star Wars pada waktu itu, kultivasi telah mencapai titik di mana Luo Zeng sulit untuk dipahami, tetapi butuh 5 tahun penuh untuk memahami Star Wars. Luo Zeng tidak berbicara, dia duduk di tanah, diam-diam mencerna informasi di benaknya. Setelah 1 jam, bintang-bintang di langit diam-diam bergeser pada jarak tertentu. Luo Zeng Cai tiba-tiba membuka matanya, menatap mata langit yang meledak menjadi cahaya yang ganas. Mitos suci misterius ini telah melampaui imajinasi Luo Zeng. Langit itu, jarak dari Luo Zeng mungkin tidak ratusan juta mil, miliaran mil. Bahkan jika Luo Zeng menghabiskan jutaan tahun di bawah jarak ini, ribuan tahun tidak dapat mencapai momen terdekat dari bintang-bintang. Namun, dalam garis besar Wus Hang Sen Wu, ada cara untuk berkomunikasi dengan bintang yang begitu jauh, dan untuk memotivasi kekuatan bintang. Hal ini memang luar biasa. Menurut garis besar umum, semakin banyak bintang yang dikomunikasikan, semakin banyak kekuatan bintang yang dimotivasi, dan kekuatan bintang dan pertempuran semakin kuat. Metode rahasia dalam garis besar umum Star Wars adalah bahwa jiwa cukup untuk menggunakan bintang yang begitu jauh untuk memahami. Luo Zeng masih terasa luar biasa. Setiap orang memiliki perasaan tentang segalanya, dari menara dosa di depan Luo Zeng, hingga lalat yang terbang perlahan, hingga pepohonan yang dekat dengan kaki, hingga bintang-bintang yang jaraknya tak terbatas. Namun, persepsi manusia tentang tumpukan bintang sangat lemah. Selain pemandangan, Anda dapat melihat sedikit bintang, dan kemudian Anda tidak bisa mendapatkan berita tentang bintang tertentu. Bagaimana itu bisa digunakan? Bagaimana bisa termotivasi? Keraguan-keraguan tidak bisa menyelesaikan masalah. Menurut eksperimen rahasia, kekuatan persepsi Luo Zeng mulai perlahan memanjang. Intensitas persepsi ditentukan oleh jiwa. Jiwa Luo Zeng sangat kuat dan persepsinya jauh lebih besar daripada makhluk biasa. 10 kaki, 20 kaki, 50 kaki, 200 kaki. Pada jarak 1000 kaki, kekuatan persepsi Luo Zeng mencapai batasnya, dan kemudian meluas ke atas, kekuatan persepsinya akan pecah, dan semuanya akan menjadi kabur. Ini adalah batasnya. Bagaimana Anda melihat seberapa jauh langit berbintang? Bukankah ini berarti mengambil tongkat bambu untuk menjatuhkan bulan? Luo Zeng bertanya. Cilong tersenyum dan tertawa. Bambu menghancurkan bulan? Hei, kamu melakukan ini sekarang. Jika Anda mengikuti metode ini, jangan katakan Anda, bahkan jika Anda 10.000 kali lebih kuat dari Anda tidak dapat melihat langit berbintang yang begitu jauh. Sekarang tutup matamu. Luo Zeng menutup matanya. Menurut hukum rahasia garis besar Star Wars, satu pikiran berubah menjadi dewa, dan perjalanannya terlalu vertikal, kata naga merah. Rahasia dewa. Ketika dia mendengar naga merah, Luo Zeng melihat sekilas hatinya dan mulai mengoperasikan persepsinya sendiri sesuai dengan metode rahasia. Pada saat ini, perasaan Luo Zeng perlahan meningkat, dan persepsi teratas terus menyusut dan mengembun. Tiba-tiba, Luo Zeng merasa semuanya telah menghilang. Dia tampaknya bahkan tidak dapat merasakan tubuhnya, dan kesadaran Luo Zeng tampaknya sepenuhnya terintegrasi ke dalam persepsi. Kemudian dia merasa bahwa langit memiliki gravitasi yang besar untuk dirinya sendiri, dan kesadarannya terus-menerus ditarik.
Kesadaran Luo Zeng terus meningkat dengan kecepatan luar biasa, jauh dari benua Dewa Laut. Dia berbalik dan menara dosa dengan cepat semakin kecil di depan dirinya. Menara besar dosa sekarang terlihat seperti korek api yang pendek. Tidak butuh waktu lama untuk menara dosa menghilang. Pada saat ini, apa yang ada di depan Luo Zeng adalah gambaran seluruh benua Dewa Laut. Kemudian benua Poseidon menjadi semakin kecil. Luo Zeng melihat bahwa benua Poseidon seperti ponton, mengambang di laut yang tak berujung. Besar-besar, dunia besar ini jauh lebih besar dari imajinasi Luo. Saat ketinggian Luo Zeng membentang lagi, 7 atau 8 benua muncul di laut. Benua-benua ini berjauhan satu sama lain. Itu, domain tengah jantung Luo Zeng tiba-tiba melonjak. Di antara 7 atau 8 benua, domain tengah mungkin adalah benua terkecil, dan di sisi domain tengah adalah lautan berbintang yang rusuh. Di seberang lautan yang rusuh adalah kerajaan Tuhan. Situs ini puluhan kali lebih besar dari domain tengah. Hai, masih ada benua. Benua ini bahkan lebih dari 100 kali lebih besar dari luas 4 kerajaan besar. Dibandingkan dengan benua ini, apakah itu tengah atau 4 kerajaan besar, atau benua Dewa Laut, itu seperti pulau kecil yang dapat diabaikan. Di mana itu? Kata Luo Zengqi. Awalnya, Luo Zeng sangat ingin tahu tentang batas atas. Batas atas memiliki 100,000 lingkaran besar dan ribuan ras. Namun, setelah Luo Zeng mengintip seluruh gambar Luo Zeng di mana dia berada, dia menemukan bahwa dia tidak mengerti dunia tempat dia berada. Saat jarak menjauh lagi, kecepatan kesadaran Luo Zeng tiba-tiba meningkat, dan ketinggiannya meningkat lagi tanpa batas. Badai. Ada pasukan angin besar di sekitar Luo Zeng, yang berputar dengan liar. Kelompok badai ini tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Ketika kelompok-kelompok badai ini saling bertabrakan, akan terjadi tabrakan yang dahsyat dan badai yang lebih dahsyat. Badai ini akan terus menghilang dan terus bertabrakan. Dan terus berproduksi. Badai yang mengerikan seperti itu tidak tahu berapa tahun ada. Mungkin dunia besar ini sudah ada sejak kelahirannya. Sejauh ini, belum ada yang menembus badai ini. Bahkan jika tubuh periklas atas Luo Zeng dipelintir ke dalamnya, saya khawatir itu akan dipelintir menjadi bubuk oleh badai ini. Tapi, Luo Zeng sekarang hanya terburu-buru kesadaran, dan badai ini tidak dapat membahayakan Luo Zeng. Setelah menembus lapisan badai, Luo Zeng sekali lagi melihat ke bawah. Tidak peduli siapa itu, ada pertanyaan di masa kecil, dan Luo Zeng juga memilikinya. Pada usia yang sangat muda, ayah Luo Zeng masih hidup. Pada saat itu, Luo Zeng bertanya kepada ayahnya untuk pertama kalinya. Apa akhir dari wilayah timur? Sang ayah memberitahu Luo Zeng, akhir dari domain timur adalah domain tengah. Di mana akhir dari domain tengah? Akhir dari domain tengah adalah laut. Akhir laut? Pertanyaan ini, ayah tidak bisa menjawab Luo Zeng, hanya memberi Luo Zeng perbedaan mitos, biarkan Luo Zeng sendiri membaca jawabannya. Menurut mitologi, ujung laut adalah tebing, dan air di seluruh dunia terus-menerus miring. Jadi, apa dasar tebing itu? Luo Zeng kecil memiliki pertanyaan seperti itu, tetapi sayangnya tidak ada yang bisa menjawabnya, dan tidak ada catatan dalam mitos. Saat jarak Luo Zeng membentang lagi, visi Luo Zeng menjadi semakin terbuka. Benua-benua itu sekarang telah menjadi bintik hitam, dan sekitarnya adalah lautan tanpa batas. Batas, di mana? Mata Luo Zeng melirik dan akhirnya menemukan ujung laut. Ini kabut putih. Kabut itu seperti tembok, membelah laut. Seluruh dunia dibagi oleh dinding yang dibentuk oleh kabut putih besar, membentuk dunia berbentuk berlian. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Luo Zeng dari adegan ini, hatiku juga bersemangat. Ketika garis pandang Luo Zeng melintasi dinding yang dibentuk oleh kabut putih, dia melihat laut lagi. Laut itu, bukan dunia besar tempat aku berada, seharusnya dunia besar lainnya, gumam Luo Zeng. Ada hubungan erat antara dunia dan dunia, tetapi akhir dunia. Sekarang kecepatan penerbangan sadar Luo Zeng masih semakin cepat, dan tidak akan lama sebelum jawaban ini akan terungkap. Pada saat ini, Luo Zeng mengerti apa yang disebut sia-sia. Ruang ini terlalu kosong, seolah-olah tidak lengkap.
Bahkan jika Luo Zeng terbang begitu cepat, bintang-bintang yang jauh itu tidak berubah untuk Luo Zeng, seolah-olah jarak antara keduanya tidak dekat. Ini juga karena jaraknya terlalu jauh, bahkan jika kesadaran Luo Zeng melayang sejauh ini, jaraknya dari bintang-bintang itu hanya melewati sepersejuta miliar. Untungnya, kesadaran Luo Zeng terus meningkat. Setelah waktu yang lama, Luo Zeng melihat ke belakang lagi. Pada saat ini, Luo Zeng dapat dengan jelas melihat dunia besar di bawahnya. Setiap dunia besar terhalang oleh dinding yang dibentuk oleh 4 kabut putih. Dari sisi yang jauh, itu terlihat seperti sisik pada kulit sejenis binatang. Apa itu? Luo Zeng memperhatikan bahwa ada binatang raksasa di sisik ini. Raksasa itu serba hitam, terlihat seperti kura-kura, dan masih merangkak perlahan. Bagaimana mungkin Luo Zeng tidak menghela nafas? Skala berbentuk berlian ini adalah dunia besar, dan raksasa itu tercakup dalam lebih dari selusin dunia besar, dan masih merangkak. Ini berarti bahwa raksasa ini lebih besar dari selusin dunia yang lebih besar. Dengan volume yang begitu besar, hampir 1 kaki dapat menghancurkan dunia yang besar ini. Melihat adegan ini, Luo Zeng merasa tidak bisa bernapas.